Tayyib. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Saya jarang sholat kalau bekerja, tapi saya sering berzikir. Pertanyaan saya, apakah zikir saya dapat pahala atau tidak? Jadi maksudnya dia zikir tapi tidak sholat. Baik, bagaimana statusnya? Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, Hadratus Syekh, pernah menulis 19 kitab. Kitab keduanya disebut dengan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda buka di halaman ke-11, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 3, paling kiri sebelah bawah. Ini aliran semacam ini, itu sudah ada di Jawa tahun 1333 Hijrah. Dikenal dengan Abahiyun. Judulnya diberi bab Faslun fi Zuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa wal Mubtadi'ina fiha wa Intishariha. Pasal tentang datangnya aliran-aliran yang menyimpang di tanah Jawa, penyebarannya dan tokoh-tokohnya. Di antaranya dikenal dengan Abahiyun. Siapa Abahiyun itu? Yaitu orang-orang yang berzikir dalam dirinya. Kemudian dia menyimpulkan wasafa qalbuhu. Hatinya telah merasa bersih, merasa tenang. Wala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Dan tidak berlaku lagi bagi dia larangan dan perintah. Karena itu orang ini, dia sudah merasa nggak usah sholat. Karena sholat itu bagian dari zikir. Yang penting saya sudah bisa zikir, saya sudah sholat. Sehingga dia mengatakan, kalau orang masih sholat-sholat itu masih latihan. Karena orang kalau sudah sholat, sudah dekat dengan Allah. Fayantabiqu alaihil iman, wakhtaral iman alal kufri. Dia memilih beriman, dia merasa beriman, dia tidak kafir, yang penting dia zikir, dia tidak sholat. Kata Syekh Hashim, ini termasuk kepercayaan yang menyimpang, aliran yang menyimpang, dan dikenal kemudian dengan aliran kebatinan. Kebatinan itu zikirnya cuma akhlak saja, yang penting akhlak baik. Zikir dalam diri tidak usah sholat. Maka yang seperti ini dianggap bertentangan dengan aliran-aliran, atau dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena di antara makna zikir itu sholat. Jadi kalau anda tidak sholat, berarti anda meninggalkan zikir. Ya, Nabi sholat, sahabat sholat, tabi'in sholat, ulama sholat. Bahkan semua Nabi sholat. Nabi Musa salat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Isa salat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail salat, meminta keluarganya untuk salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, Quran surah 19 ayat ke-55. Nabi Ibrahim salat, mendoakan keturunannya supaya salat. Quran surah ke-14 ayat 39, 37 sampai 39. Semua salat. Nah, Nabi, Rasul salat, sahabat salat, tabi'in salat, ulama salat. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan ulama. Antum tidak salat. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Disingkatnya, tidak dibenarkan sholat hanya berzikir saja dalam diri kita, tapi harus diwujudkan dalam bentuk gerakan-gerakan ibadah sholat. Ya. Boleh berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kapan waktunya? Selesai sholat. Boleh. Apa dalilnya? Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan di pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, silakan berzikir kepada Allah. Subhanallah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Apa di antara zikirnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim hadis 593. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 595. Jadi, saya pertanyaan untuk yang pertama ini tidak diperkenankan. Saya ulang, tidak diperkenankan meninggalkan sholat dan mengganti dengan zikir-zikir dengan kalimat thayyibah saja. Bagaimana Ustadz kalau solusinya? Masalahnya saya sulit menemukan waktu sholat. Ada beberapa pertanyaan. Pekerjaannya tidak memberikan toleransi untuk menunaikan sholat, atau waktu-waktu yang diberikan tidak sesuai dengan waktu-waktu sholat. Bagaimana solusinya? Yang pertama, lihat kaidahnya. Awas, lihat baik-baik. Anda pahami dulu teori rizki dalam Al-Quran. Setelah itu baru Anda cari ikhtiar untuk mendapatinya. 1. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Paling kanan di pertengahan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rizki Anda telah dijamin di langit dan dijanjikan akan diberikan. Saya ulang. Wa fis samai, di langit, rizqukum, rizki kalian telah dituliskan. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan. Rizki Anda itu telah diatur, telah ada. Asal Anda mau mengambilnya, maka Allah berikan kepada Anda. Bagaimana cara mengambilnya? Turun Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, silakan bekerja di dunia, di bumi silakan kerja dengan cara yang halal dan thayyib, dengan cara yang terbaik. Bagi orang beriman, Quran surah kedua ayat 172 paling kiri di pertengahan.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, silakan cari rezeki, dapatkan rezeki kami telah siapkan. Cuma saat Anda mencari rezeki itu ada turunan yang lainnya. Perhatikan baik-baik, jangan tinggalkan ibadah, tingkatkan takwa. Begitu takwa ditingkatkan, berkah dibuka, rezeki dibuka. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dimohon maaf, Anda kerja halal, rezeki dapat. Anda kerjakan sholat, rizki dapat. Rizki itu telah diatur. Yang belum ada jaminan itu surga antum. Antum meninggalkan sholat, dapat rizki juga. Tapi kalau antum tidak sholat, akhirat antum bermasalah. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah, jangan takut antum tidak mendapatkan pekerjaan, karena takut kehilangan rizki. Tidak. Rizki itu telah diatur, asal antum mau kerja, dapat antum bagian dari rizki. Karena itu saran saya, sambil antum mendapatkan pekerjaan yang baik, jalani pekerjaan sekarang, cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyulitkan Anda untuk mendapatkan sholat. Yuk cari dari sekarang. Kalau sekarang antum bekerja sulit sholat, antum sambil mencari, kemudian cari kemudahan-kemudahan menunaikan sholat. Misal, ada waktu sholat yang dalam kesulitan bisa dijamak, bahkan qasar. Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat An-Nisa ayat 102, paling kiri sebelah bawah. Quran surah keempat An-Nisa ayat 102, paling kiri sebelah bawah. Baca dari 101 sampai 102-nya ke kiri. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda sedang berpetualang di bumi, Anda punya kesulitan, khawatir terhadap sesuatu, maka tidak ada dosa bagi Anda untuk mengqasar salat. Bahkan kalau perlu Anda jamak misalnya. Jamak itu punya dua kondisi. Kondisi pertama dalam safar. Anda bepergian, ada kondisi yang bisa menjadikan Anda menggabungkan waktu sholat yang boleh dijamak. Gabungkan, jamak itu gabung. Yang boleh digabung 4 waktu sholat. 1 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya. Zuhur gabungkan dengan asar, maghrib gabungkan dengan isya. Subuh tidak. Karena itu subuh diletakkan jauh dari zuhur, jauh dari isya. Supaya tidak ada kesempatan bagi kita untuk menjamaknya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kondisi pertama dalam perjalanan. Perjalanan seperti apa? Ya, yang jaraknya melebihi 80 km ada masyaqqahnya. Ada masafah, ada masyaqqah. Masafah itu jarak, masyaqqah itu kesulitan. Maaf, bisa. Anda dari Busan ke sini ada kesulitan, macet luar biasa. Diprediksi habis waktu asyar, boleh Anda jamak. Bahkan qasar. Yang kedua, ini yang jarang orang ketahui. Ada kondisi boleh dijamak dalam kondisi tidak ada perjalanan, tapi karena kondisi sulit mengerjakan sholat pada saat itu. Misal, maaf, Nabi pernah menjamak sholat tanpa adanya perjalanan. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada kondisi angin yang sangat kencang. Ada badai hujan turun. Karena dikhawatirkan dari masjid tidak bisa ke masjid lagi, maka ahli masjid menjamak waktu sholat zuhur dengan asarnya, maghrib dengan isyaknya. Ditarik ke kondisi kekinian, misal ada orang dokter, profesinya sedang tindakan misalnya. Diprediksi tindakan dokter itu operasi dari mulai zuhur sampai ke menjelang maghrib, asarnya bisa lewat. Anda nggak bisa tiba-tiba sedang operasi, jantung dibuka, adzan asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, saya mau sholat dulu. Masya Allah. Anda tinggalkan, meninggal pasien ini. Maka Anda boleh tunaikan di waktu zuhur, jamak dengan asarnya. Selesai operasi, kerjakan sholat maghribnya. Anda kerja sekarang, pekerjaan Anda tinggal di satu daerah, sholatnya sulit, kalau ketahuan misalnya bisa bahaya bagi Anda. Maka bagaimana caranya? Anda bisa ambil pertama, satu, Anda cari peluang dulu mencari pekerjaan lain yang memudahkan untuk menunaikan sholat. Sambil mencari itu, kerjakan sholat sesuai dengan kemudahannya. Bisa. Anda punya waktu 5 menit untuk mengerjakan sholat. Anda permisi dari situ, cari ruangan, kerjakan sholat, jamaah dengan asarnya. Atau Anda dapatkan asarnya, duhurnya susah, dapatkan asarnya. Anda kerjakan masuk di waktu asar, jamaah dengan duhurnya. Demikian maghribnya, demikian isyaknya. Kalau memang pekerjaan Anda sama sekali tidak bisa menunaikan sholat di sana, maka saran saya, hijrah Anda, cari pekerjaan lain yang membuatkan Anda mudah menunaikan sholat. Demi Allah saya katakan, rizki Anda sudah diatur. Asal Anda mau gerak, rizki datang. Tapi surga Anda belum dijamin. Itu masalahnya. Jadi, sambil mencari pekerjaan, Anda bisa kerjakan untuk menunaikan sholat jamaahnya. Kalau sudah dapatkan pekerjaan yang baik, Anda dapati itu, dan semoga Allah memudahkan keadaan Anda insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta solusi bagaimana berhijrah dari istri satu menuju istri dua. Wah, biasa. Masya Allah. Ini sih bukan hijrah, bilang aja poligami gitu kan.
Quran surah keempat ayat yang ketiga. Ibu boleh tutup mata dulu ya. Bismillah. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Teman-teman sekalian, ingat, antum jangan menggabungkan yang buruk bertemu dengan yang baik. Baik itu dengan baik lagi, buruk dengan buruk lagi. Hijrah itu berpindah dari keadaan yang jauh dari Allah, yang kurang baik, kepada keadaan yang lebih baik. Hijrah namanya. Jadi kalau antum hijrah dari istri pertama menuju istri kedua untuk poligami, artinya istri pertama kurang baik. Antum cari yang lebih baik istri yang kedua. Itu artinya antum berpisah dengan istri pertama, masuk istri kedua. Kalau yang dimaksud poligami, maka yang pertama, lihat baik-baik. Jazakallah khair. Hukum poligami itu sama dengan hukum pernikahan yang monogami. Sama-sama disunnahkan dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum kesunahannya sama-sama diikat dengan syarat dan ketentuan. Di nikah monogami ada syarat ketentuan berlaku, nikah poligami ada syarat ketentuan berlaku. Antum tidak memenuhi syarat ini, maka tidak dianjurkan oleh Al-Quran, bahkan tidak berlaku kemudian ketentuan hukumnya. Contoh, nikah monogami itu dibagi pada beberapa bagian oleh para ulama. Ada nikah wajib, kalau sudah terpenuhi semua syaratnya, dan dikhawatirkan kalau tidak menikah berbahaya untuk antum. Wajib menikah. Dua, ada hukumnya sunnah. Terpenuhi syaratnya, syahwat masih tertahan, diarahkan untuk kemudian antum bisa menikah, hukumnya sunnah. Tiga, mubah, itu yang standar. Empat, makruh, kalau dengan menikah ada sifat-sifat kurang baik diwariskan kepada istri. Kelima, bisa haram. Awas, ada orang haram menikah. Kapan diharamkan baginya menikah? Kalau ternyata dia punya sifat-sifat yang buruk ketika menikah, bisa berbuat buruk bagi pasangannya. Misal, bisa menzalimi pasangan, bisa menganiaya pasangan, dia diharamkan menikah sampai selesai dulu perbuatan buruknya, itu bisa diatasi. Poligami sama, dia punya syarat. Apa di antara syaratnya? Quran surah keempat ayat yang ketiga. Syarat yang pertama, jika memang dengan berpoligami itu, pertama, bisa menambah nilai-nilai ibadah yang bisa dirembukan dengan istri terlebih dahulu. Contoh, zaman Nabi, orang-orang yang menikah dengan monogami, dimotivasi untuk poligami, ternyata salah satunya ada masalah, banyak anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya dalam keadaan berjihad. Bapaknya meninggal, ibunya banyak yang jadi janda, anak yatim kurang terawat. Maka dari itu turun perintah dalam Al-Quran, hei, orang-orang yang punya banyak kecukupan harta, yang istrinya satu, yang ingin berpeluang banyak pahala, ayo rawat anak-anak yatim ini. Di begitu anak yatim dirawat, maaf, ada kesulitan. Ada tidak sedikit banyak orang tidak bisa diberikan perhatian yang luar biasa. Satu orang dirawat, mampu. Dua orang dirawat, mampu. 10 orang dirawat. Yang ini khawatir tidak kebagian makanan. Yang ini hartanya tidak kebagian dengan baik. Akhirnya turun solusi dari Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa merawat sendirian dengan istri kamu, ayo kamu boleh cari pasangan yang lain untuk merawat anak yatim ini. Turun ayat, matna wa thulatha wa ruba. Cari pasangan untuk teman kamu yang perempuan. Cari yang kedua, cari yang ketiga, cari yang keempat. 2, 3, 4 ini bukan untuk melampiaskan hasrat seksual, bukan. Tapi supaya meningkatkan ibadah dengan cara merawat anak-anak yatim. Ada misi dakwah di situ. Ya, yang kedua, misal kata para ulama, ada kesulitan di istri pertama, sulit dalam hal keturunan, sehingga dengan itu ngobrol dengan istri pertama bisa mendapatkan teman istri kedua untuk mendapatkan keturunan dari sana. Contoh konkretnya dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Sarah belum ada keturunan, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan Sayyidah Hajar. Apa motivasi menikah dengan Siti Hajar? Motivasinya bukan sekedar menikah hasrat seksual, tapi dalam rangka mencari keturunan dari Sayyidah Hajar. Kalau antum punya motivasi demikian, terpenuhi syaratnya, diskusi dengan istri yang pertama. Kalau dari diskusi itu ada kebaikan, insya Allah di situ antum bisa mendapatkan jalan terang berhijrah, mendapatkan istri yang kedua. Masya Allah, amin. Tapi pesan saya, tolong sampaikan dengan cara yang lembut dan baik. Dengan cara yang baik. Ma, sayang, mau masuk surga? Mau. Surganya mau jauh dari Nabi atau dekat dengan Nabi? Dekat dengan Nabi loh, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah, Ma, sekarang kita sudah sholat, sudah puasa. Mudah-mudahan masuk surga ya? Iya. Tapi kata Nabi, ana wakafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan perawat anak yatim sedekat ini di surga. Mau sedekat itu di surga? Mau, Pak. Yuk kita anak yatim. Masya Allah. Ayo, Pak, boleh kumpulkan. Langsung bawa 30 orang ke rumah. Begitu bawa 30 orang, Mama, Pak,
Mama kan nggak kuat merawat 30 orang. Ada mah rumusnya dalam Al-Quran. Mama ingin mempraktikkan Al-Quran? Mau Pak? Masya Allah. Buka An-Nisa ayat yang ketiga. Fa in khiftum ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Dalam rangka menunaikan perintah Allah merawat anak yatim, ayo kita ke surga. Gimana caranya, Mbah? Cari mamah teman satu lagi. Kalau tidak cukup, cari dua lagi. Kan nggak enak, Pak, kalau di rumah itu kan bukan mahram. Ayo kita jadikan mahram kita di keluarga. Masya Allah. Maksudnya poligami, Pak? Iya. Langkahi dulu mayat mama. Masya Allah. Cara yang baik, cara yang baik. Jadi begitu masuk dengan cara yang baik, insya Allah ada kemudahan di dalamnya. Ustaz, apa hukumnya berkuliah di kampus milik agama orang lain? Boleh? Yang tidak boleh itu pindah agama ke agama orang lain. Boleh. Dalam perang Badar apa dalilnya? Dalam perang Badar teman-teman sekalian ditangkap beberapa orang, ketika ditawan Nabi meminta dia mengajar. Non-muslim mengajar orang Islam. Maka saat itu ada yang belajar dari orang-orang Yahudi, ada yang belajar bahasa Yunani, ada yang belajar bahasa Persia, ada yang belajar hitungan, yang mengajarkan non-muslim, yang belajar orang Islam. Jadi boleh kita mengambil faidah dari non-muslim dalam hal keduniaan kita, yang tidak boleh mencampur adukan agama dan ikut ibadah orang non-muslim. Pernah terjadi sekelompok non-muslim datang kepada Nabi malam-malam hari, utusan-utusan. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Kita gantian saja ibadah. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turun satu surah disebut Al-Kafirun. Ujung ayatnya mengatakan lakum dinukum. Jadi kalau teman-teman diajak mengunjungi tempat ibadah, diajak ikut-ikutan, sampaikan, kami sangat menghormati, kami sangat toleran, mari kita saling berkasih sayang dalam urusan dunia. Cuman untuk ibadah kami tidak ingin ganggu. Kami duduk saja di sini, silahkan Anda ibadah. Setelah selesai mari kita berkawan kembali. Tapi dalam urusan dunia, ingat, bukan hanya belajar, belajar boleh. Bahkan Anda punya makanan, bagi. Bagi, itu sunnah. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai pada tetangganya, maka bagikan tetangganya walaupun cuma kuahnya. Baca sampai selesai hadisnya. Yang dimaksud bagi walaupun cuma kuahnya, bukan bagi kuahnya aja. Anda masak sotonya, Anda bagi kuahnya pada orang lain. Tidak. Maksudnya, sekalipun yang dimasak cuma kuahnya, bagi kuahnya pada orang lain supaya dia tidak suudzon pada Anda. Tapi apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda non-muslim? Tidak. Anda tinggal di apartemen, Anda tinggal di rumah, samping Anda orang Korea non-muslim, Anda masak makanan, bagikan kepada dia. Begitu dia terima, dia katakan, aduh kamu baik sekali. Jawab, bukan baik, tapi ini Allah Tuhan saya memerintahkan saya untuk berbagi. Sampaikan. Besoknya Anda masak sayuran, masak, bagikan. Begitu dibagikan, Masya Allah, dia katakan, kok kamu baik sekali, kemarin dikasih, sekarang dikasih. Sampaikan, Islam agama saya, Rasul saya mengajarkan saya untuk berbagi. Besoknya Anda belum ngasih, dia ketok rumah. Dia ketok, Pak, Allah belum kasih berbagi hari ini. Masya Allah. Sampaikan, hari ini Allah perintahkan saya untuk berbagi bersama Anda. Datang, masak bareng-bareng, sampaikan nilai keislaman. Islam itu indah. Belajar di tempat non-muslim, boleh. Masak berbagi, boleh. Dalam urusan dunia, boleh. Yang tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam urusan ibadah. Ya. Tayyib. Saya teruskan sini dulu. Apakah boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur 4 rakaat? Bagaimana hukumnya? Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat zuhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat zuhurnya. Tunaikan 4 rakaat, itu hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat. Yang beliau tunaikan sholat zuhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf. Ya khauf, kesulitan. Ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, nggak bisa ke masjid. Ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa. Nggak bisa Anda ke masjid misalnya. Anda tunaikan sholat zuhur di rumah sebagai ganti sholat zuhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan, yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki. Hadisnya sahih, sebelum Anda meninggal, semua rizki Anda akan diberikan kepada Anda. Anda sholat, Anda tidak sholat, rizki Anda diberikan. Tapi celakanya kalau Anda tidak sholat, maaf, Anda tidak sholat, akhirat Anda belum terjamin. Rizki Anda sudah dijamin, tapi surga Anda belum dijamin. Orang tidak sholat, tidak dapat rizki. Anda sholat dapat rizki. Tapi persoalannya, yang sholat dapat surga, yang tidak sholat belum jelas surganya. Anda tinggal pilih saja. Mana pilihannya? Miskin dunia, kaya akhirat, atau kaya dunia, miskin akhirat. 1 atau 2? 3. Kaya dunia, kaya akhirat. Tayyib.
Luar biasa. Bagaimana sebaik-baiknya doa bagi almarhumah ibu? Quran surah ke-17 ayat 23, paling kiri di pertengahan. Ya. Sampai ayat 20. Ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala lahumā uffin wa la tanharhumā huma qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli wa qul, dan katakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anda boleh katakan Allahumma arhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arham ummi, ya Allah tolong rahmati ibunda saya. Anda boleh mohonkan istighfar untuk ibunda Anda. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa'afiha wa'fu anha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad, nomor hadis 48, paling kanan sebelah atas. Ketika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya 1 derajat. Maka dia bertanya, mayatnya bertanya, ya Rabb ma hadhihi? Ya Allah, saya enggak biasa, kok saya diangkat di alam kubur ini? Kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun. Ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan oleh anakmu untukmu saat ini. Jadi anaknya masih hidup, kemudian bermohon kepada Allah ampunan bagi ibu bapaknya, ketika dimohonkan diangkat derajatnya di alam kubur 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalilnya ada, Qur'annya ada, haditsnya ada. Kalau orang tua antum belum meninggal di atas 40 tahun, maka doanya diatur di Quran surah ke-46 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Baik. Bagaimana istri yang sering minta duit, Pak Ustaz? Masya Allah. Artinya dia normal. Karena tugas suami mencari nafkah, tugas istri minta duit dari nafkahnya. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bima anfaqu min amwalihim. Ciri suami soleh adalah ciri suami yang mau berinfak kepada istrinya. Hadisnya saya disampaikan, 1 dinar yang diberikan kepada istri, 1 dinar yang diberikan oleh istri lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Anda berjuang fi sabilillah ke medan perang. Tapi persoalannya, bagaimana kalau sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit. Begitu Anda tidak punya, kata Al-Quran, kan harus dikasih duitnya. Mana suami infak? Mana suami infak? Nah, kalau ada yang demikian, maka rumusnya, turunkan rumus Nabi SAW. Apa di antara rumusnya? Perhatikan baik-baik. Nabi sering berdiskusi dengan istrinya untuk mengarahkan masa depan kehidupan. Jadi ada rumus dalam Al-Quran dan hadis, kalau rumah tangga Anda ingin bahagia, jauh dari sifat materialistis, maka salah satunya, jadikan kehidupan Anda tertata, kompak dalam merencanakan keuangan keluarga. Jadi kalau sudah berkeluarga itu, Anda laki-laki mencari, istri menerima. Tapi yang jadi masalah adalah, jangan sampai ada prinsip istri suami, harta suami, harta istri, itu tidak dibenarkan. Kadang-kadang yang istri agak kelewatan juga. Harta suami punya saya, harta saya punya saya. Tidak. Setelah Anda berumah tangga, harta dikumpulkan, lihat prinsipnya, perhatikan. Quran surah ke-28 ayat ke-7, paling kiri sebelah bawah. Ini diskusi yang pertama. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hei, saya titipkan harta kepada Anda untuk mencari peluang surga. Tapi jangan lupakan urusan dunianya. Jadi kalau Anda sudah bekerja dapat penghasilan, lihat baik-baik, kumpul dengan istri, buat peta. Ma, kita kan mau ke surga ya? Iya Pak. Surganya yang mana? Firdaus Pak. Apa ciri penghuni surga Firdaus? Quran surah ke-23 ayat 1 sampai ayat 11. Apa cirinya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk, salat khusyuk. Li zakati fa'ilun, zakat keluarkan. Anil lagwi mu'ridun, jangan kerjakan yang sia-sia. Dari sini bikin peta hidup. Ma, solat kita mesti khusyuk. Anak-anak kita mesti bagus belajarnya. Kita harus punya musola. Ayo kita bangun rumah yang ada musolanya. Ayo kita undang ustaz untuk mengajarkan cara solat yang khusyuk. Ayo cari pekerjaan yang tidak meninggalkan solat. Jadi ketika Anda mendapatkan istri yang baik, kemudian dapat pekerjaan yang baik, diskusi dengan istri bagaimana cara harta itu bisa mengantarkan Anda ke surga. Kalau istri diberikan tarbiyah yang baik, Anda punya tarbiyah yang baik, dijelaskan kepadanya dengan baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terjadi ketentraman di rumah dan mendapatkan anugerah terbaik untuk mengantarkan harta itu ke surga Anda insyaallah. Jadi maaf, singkatnya pertama, berikan pemahaman dulu kepada istri bagaimana cara menggunakan harta itu dengan baik. Jangan royal dalam kehidupan rumah tangga. Ya, di masalahnya kadang-kadang
Anda tidak memberikan perhatian kepada istri, sehingga istri menuntut perhatian lebih daripada Anda. Mama ingin uang atau ingin surga? Ingin uang dan surga, Pak. Baik, kalau gitu mulai hari ini mari kita jadikan uang kita mengantarkan kita ke surga. Papa yang cari uang, mama yang mengatur uang itu ke surga. Buka Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Di situ ada rumus bagaimana Imran dengan Hannah kompak mendidik Maryam, cari guru yang baik namanya Zakaria, tempat yang baik namanya mihrab, dan uangnya diarahkan untuk mendapatkan keluarga yang soleh. Saking solehnya diabadikan di Quran disebut keluarga Imran. Surah yang ketiga Ali Imran. Baik. Menuju ke situ Anda berdoa dulu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati istri Anda dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, bagaimana salat dan tahajud sebelum tidur? Tahajud itu waktunya setelah bangun dari tidur. Kalau sebelum tidur disebut dengan qiyamul lail. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam. Jadi kalau Anda misalnya bangun malam sebelum tidur Anda salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, witir 1. 20 rakaat, witir 3. Itu disebut dengan qiyamul lail. Kalau Anda ingin tahajud, tunaikan setelah tidur. Tidur dulu, setelah Anda tidur, kemudian malamnya bangun, saat Anda bangun itulah kemudian disebut dengan tahajud. Tahajud asal dari kata hajada. Hajada itu aktivitas yang ditunaikan setelah Anda tidur terlebih dahulu. Kalau Anda bangun disebut dengan tahajud. Turun ayat Quran surah ke-17 ayat 79. Paling kiri sebelah atas. Wa minal laili fatahajjad bih. Dari sementara malam, silahkan tidur dulu, malamnya bangun, tunaikan tahajud. Bagaimana cara menunaikannya? Buka hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749. Kalau Anda belum pernah tahajud, maka tunaikan 2 rakaat dulu. Ya, perhatikan ayatnya, perhatikan hadisnya. Salatul laili masna masna. Salat malam itu tunaikan 2 rakaat. Wa idza khasyya ahadukumul fajra falyutir rakatan wahidah. Kalau khawatir fajar akan segera tiba, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Allah taala alam bis-shawab. Saya mau bertanya tentang hadis bahwa Nabi Muhammad SAW berlepas diri bagi orang yang bermukim di daerah orang yang musyrik. Apakah TKI Korea termasuk dalam hadis ini? Tidak. Anda kalau baca hadis hati-hati. Bukankah Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Habasyah? Bukankah di Habasyah saat dia mukim negerinya musyrik? Bukankah setelah itu dia berdakwah dengan dakwah Habasyah masuk Islam rajanya, Raja Najasyi? Bukankah Nabi SAW datang ke Madinah? Bukankah di Madinah pada saat itu belum muslim semuanya? Bukankah sebagian sahabat Nabi ada yang berdakwah sampai dengan ke Afrika Utara, sebagiannya masih musyrik, mereka masuk Islam? Tidak demikian cara membaca hadis. Maksudnya Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal sengaja di tempat orang musyrik yang jauh dari Allah, yang tidak memberikan kesempatan ibadah, yang dia tidak mau berhijrah dari situ. Dia jadikan alasan karena dia bisa tinggal di situ, tapi dia tidak bisa ibadah. Nah, pada yang seperti ini Nabi SAW berlepas diri dari kehidupannya. Ya, sekali lagi, yang dimaksud hadis itu adalah tinggal di lingkungan orang musyrik, tidak bisa ibadah, tapi dia tidak mau hijrah. Tidak mau mencari tempat lebih baik untuk menunaikan ibadah. Maka yang seperti ini, Nabi berlepas diri dari kehidupannya. Dan di akhirat nanti akan disiksa di neraka dan ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak hijrah? Itu ada di Quran surah keempat ayat 97 sampai 98. Paling kiri di pertengahan. Ini sudah dijawab. Apa keutamaan seorang laki-laki sholat di masjid? Banyak keutamaannya. Pertama di hadis Muslim, masjidnya saja Anda datang dapat 25 kebaikan. 25 itu jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Kemudian Anda berangkat dari rumah, Anda berwudu. Saat Anda berwudu sampai ke masjid, maka saat itu Anda dihapuskan semua kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil yang dikerjakan sampai Anda berwudu datang ke masjid itu. Yang ketiga, masuk masjidnya Anda mendapatkan pahala lebih daripada orang biasa. Kemudian Anda duduknya dihitung sebagai itikaf kalau diniatkan itikaf. Yang keempatnya sholat jamaahnya 27 kali nilainya dibandingkan dengan sholat sendirian. Kemudian setiap zikirnya dihitung lebih daripada zikir orang lain. Dan yang terakhir ini yang paling hebat. Anda dipercepat dikabulkan doanya sepanjang bermohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Yang terakhir, Anda berpeluang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah ke-9 ayat ke-18. Apa ancaman bagi orang yang sholat di masjid? Tidak ada ancamannya. Yang ada adalah orang yang menghambat orang sholat di masjid. Itu ada ancamannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Apa hukumnya membasuh kaos kaki saat wudu? Apakah sama dengan masuk khauf? Ada ulama yang berpendapat khauf itu maksudnya bukan sekedar alas kaki kaos kaki, bukan. Tapi yang tidak menyerap. Karena itu dalam kehidupan orang Arab dulu, ada kaos kaki itu yang sifatnya semacam dari kulit, Pak, yang keras itu, yang tidak menyerap air. Ya, itu yang dimaksud dengan khuf. Bukan khuf. Jadi begitu air kemudian diusapkan ke situ ke atasnya, airnya tidak menyerap ke bawah karena nggak ada pori-porinya. Itu yang dimaksudkan.
Jadi kalau Anda usapkan air ke kaos kaki, ya sama aja menyerap ke bawah. Kenapa tidak dibasuh sekalian, gitu kan? Buka kaos kakinya, basuh dulu, kemudian tutup lagi pakai kaos kaki. Itu yang dibenarkan. Ya. Kalau khuf itu artinya, khuf itu alas kaki. Sifatnya terbuat dari kulit, atau yang semacamnya yang tidak menyerap air. Atau liur anjing, begitu dimatikan, selesai semuanya, maka itu jadi netral lagi. Nah, ada yang meneliti sekarang, diambil sifat-sifat tanahnya, dijadikan semacam jenis sabun, kemudian digunakan untuk membersihkan itu semua. Kalau sifatnya selesai 7 kali basuhan, dengan sifat tadi selesai, maka boleh digunakan. Tapi kalau tidak dibasuh dengan seperti itu, apalagi terus digunakan untuk babi, pakai lagi. Babi pakai bagi. Misal, ada bubur halal, bubur haram. Di tempat yang sama, penggorengannya sama, tempatnya sama, cuman menunya yang beda. Yang seperti itu kita harus meninggalkannya karena ada syakkun, keraguan di dalamnya. Boleh jadi yang kita pakai untuk bubur ayam, sebelumnya dipakai untuk bubur babi. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, seperti itulah kira-kira kesulitannya. Apakah gibah ada yang diperbolehkan atau semuanya haram? Kalau disebut gibah itu haram. Yang boleh itu adalah menyebutkan keburukan orang lain sebagai persaksian dalam mahkamah. Itu boleh. Misal, ada seorang misalnya diangkat jadi saksi. Ingin diminta pembuktian tentang keburukan orang yang sedang akan dihukum terdakwa. Menurut saudara saksi, bagaimana sifat terdakwa itu saat melakukan keburukan? Maaf Pak Hakim, saya tidak bisa menjawab. Itu gibah, dosa Pak Hakim. Gak bisa. Kalau kesaksian tidak bisa diungkap, maka perbuatan buruk tidak bisa dibuktikan. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau seperti mengungkap keburukan orang lain, tidak dalam tempat yang dibenarkan, itu hukumnya gibah. Haram hukumnya. Orang gibah di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian setiap kalimat gibahnya akan diciptakan orang yang digibahkan dari kalimatnya. Kepalanya, lehernya, badannya, sampai kakinya. Setelah itu dibuat bangkai dan hukumannya diminta memakan bangkainya. Allahu a'lam. Umumnya kami di sini bekerja di Korea, 1 pekan siang, 1 pekan malam. Alhamdulillah di sela-sela bekerja diberikan kesempatan untuk salat. Tapi dalam 2 pekan kami hanya bisa salat Jumat 1 kali ketika kerja malam hari. Yang menjadi pertanyaan kami, ketika kerja pada siang hari tidak dapat salat Jumat, bagaimana hukumnya Ustaz? Apa di sini ada uzur syar'inya? Tadi saya terangkan kepada Anda, kalau Anda bisa mendapati pekerjaan yang memudahkan Jumat itu yang terbaik. Tapi kalau Anda tidak memungkinkan mengerjakannya, dalam batas ma'dzur, ya diberikan maaf oleh syar'i, tidak selamanya. Anda dalam rangka mencari pekerjaan, Anda diberikan maaf di sini. Tapi tidak boleh ini berlanjut keseringan, terus-terusan. Ya. Karena Jumat itu wajib bagi setiap kita. Yang seperti ini sudah ada di Quran, dijelaskan sejak zaman Nabi. Quran surah ke-62 ayat ke-11. Paling kiri di pertengahan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaika wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Muhammad, pernah ada orang di masa Nabi, Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba orang-orang keluar untuk bekerja dan mengambil diskon dari barang dagangan. Ditinggalkan Nabi jumlahnya 12. Cuma 12 orang yang tinggal di masjid. Saat itulah turun ayat, kata Allah, lihat baik-baik ayatnya. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Muhammad, katakan pada orang-orang yang memilih pekerjaannya dibandingkan Jumatannya. Kata Allah, lihat baik-baik. Kalau mereka bisa mencari pekerjaan lebih baik, Allah akan berikan rizki yang berlipat dibanding pekerjaan sebelumnya. Wallahu khairur raziqin. Allah yang ngatur rizki, bukan kamu. Kata Allah, bagaimana kamu kalau saya wafatkan dalam keadaan tidak menunaikan Jumat? Karena itu, dalam saat ini Anda ma'dzur. Ya, Anda dimaafkan, tapi tolong cari pekerjaan yang membuat Anda memudahkan untuk ibadah salat Jumat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada 7 menit lagi. Apa hukum orang yang mengucapkan amin di dalam salat yang tidak mengucapkannya juga? Salat tidak mengucapkan amin, terus antum mengucapkan amin. Maksudnya apa ini? Apa hukum orang mengucapkan amin di dalam salat yang tidak mengucapkan juga? Ya, imam tidak mengucapkan amin. Gini. Imam mengucapkan waladhdallin. Mau imam baca amin mau tidak, makmum baca amin. Jadi baca amin itu tidak harus tunggu imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tidak harus tunggu imam. Antum diam aja, imamnya juga bingung. Pak amin. Kenapa nggak amin? Ente belum amin. Masya Allah, batal semua salatnya. Sampingnya bilang, hei jangan ngobrol, batalkan salat. Untung saya nggak ngobrol, kata yang satu, semua batal salatnya. Jadi kalau imam baca waladhdallin tidak harus tunggu imam. Imam baca silent aminnya, ada amin silent sirkan amin.
Ada dikeraskan, amin. Mau imam baca kencang atau tidak, tetap makmum baca amin. Dan dengan kuasa Allah, kita bisa kompak dalam amin. Itu isyarat. Salatnya kompak, hidupnya pun mesti kompak. Silahkan cek. Imam suara rendah, makmumnya rendah. Cek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Tidak ada imam rendah, makmumnya tinggi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, tidak ada rendah. Amin. Kalau antum dalam sholat bisa kompak, kenapa dalam hidup tidak bisa kompak? Baik, 5 menit lagi. Bagaimana jika berniat menghafal Quran, belum hafal Quran, tapi ajal lebih dahulu menjemput? Apakah nanti kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua di akhirat nanti? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin niat. Semua pekerjaan kita dituliskan berdasarkan niatnya. Jadi kalau antum sudah berniat, kemudian antum ingin melakukannya, maka dengan niat itu pahala dituliskan. Apa pahalanya? Sesuai dengan niat antum. Misal, Anda ingin jadi berniat sebagai penghafal Quran. Saat Anda menghafal Quran, baru sedang dimulai, Quran belum hafal, tiba-tiba Anda meninggal dunia. Maka Anda akan diwafatkan dalam keadaan sebagai penghafal Al-Quran. Apa pahala penghafal Al-Quran? Quran surah ke-35 ayat 33, paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Akan dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan plus jubah kehormatan. Setelah dipakaikan At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Dipanggil orang tuanya, kalau orang tuanya beriman dan soleh. Dipanggil orang tuanya, kemudian dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Dan diajak masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Quran surah ke-23, Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Kemudian mereka masuk ke surga Aden, saat masuk itu waman sholaha min abaihim. Orang-orang bapaknya yang soleh ditarik. Wa azwajihim, pasangannya yang soleh ditarik. Jadi kalau suaminya hafal Quran, istrinya dibawa masuk surga. Ya, kalau istrinya hafal Quran, suaminya dibawa masuk surga. Kemudian wa dzurriyyatihim, cucu-cucunya, anak-anaknya cucu dibawa semua masuk ke surga. Masuk dia ke surga disambut oleh malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Malaikat masuk ke dalam surga, menyambut mereka mengatakan selamat saat di dunia Anda telah sabar, bisa masuk ke dalam surga Aden ini. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semua termasuk dalam bagian demikian insyaallah. Ustaz, kalau misal jual beli mata uang asing hukumnya bagaimana? Contoh beli dolar terus disimpan dan menjualnya kapan saja sesuai keinginan kita. Boleh. Yang tidak boleh itu yang senilai. Rupiah tukar rupiah, won tukar won. Ya, dolar tukar dolar itu nggak boleh. Ada riba di situ. Tapi kalau dipisahkan dolar misalnya, antum tukar dolar dengan rupiah itu boleh. Yang tidak sejenis. Ya, tidak sejenis boleh. Walaupun sama-sama mata uang, yang dilihat bukan mata uangnya. Yang dilihat perbedaan jenisnya, nilai tukar yang berbeda. Sah. Seperti antum nyimpan won, datang orang misalnya travel ke Korea, antum tukar dari situ. Anda dengan rupiah, saya dengan won misalnya. Do you want won? Won, I want won ya. Begitu dia mendapatkan won, antum berikan wonnya, dia dapatkan rupiahnya. Itu sah dilakukan. Boleh. Kesucian dari piring bekas makanan orang Korea di pabrik keseharian waktu makan. Lihat orang Koreanya makan apa? Kalau antum kemudian mendapatkan keraguan di situ, maka setiap yang ragu itu al-yaqinu la yuzalu bisyakki, kaidah usul fikihnya. Hadirkan keyakinan. Kalau yakinnya itu kotor dari bekas babinya, maka antum jangan gunakan itu. Antum gunakan tempat-tempat alas-alas yang baik yang tidak bercampur dengan makanan yang haram. Kalau antum yakin bersih baik, maka antum boleh gunakan. Tapi kalau sudah tahu dia dipakai makan babi, antum tidak boleh gunakan lagi. Kecuali antum bersihkan dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Ini seperti sederhana ya, tapi ingat baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Sudah ada penelitian, termasuk di Malaysia, disebutkan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi yang haram semacam babi, masuk ke dalam tubuhnya, maka akan terjadi dua hal dalam tubuhnya. Satu, sistem tubuhnya itu akan berubah, terganggu. Dia ada masuk zat asing, kemudian berpengaruh ke dalam sistem tubuh. Salah satu yang dahsyatnya, ini yang paling dahsyat, akan mengganggu sistem spiritualnya, sehingga muncul rasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dibuktikan. Begitu makanan yang haram masuk, tiba-tiba terjadi suatu proses dalam tubuhnya, metabolisme tubuhnya, tiba-tiba ada rasa malas untuk ibadah. Makanya silakan antum cek, orang yang keseringan makan babi, menggunakan yang haram-haram, ketika yang haram masuk, maka yang baik-baik akan keluar dari dalam dirinya. Antum gunakan yang haram misalnya, yang haram masuk, ibadah susah, baca Quran sulit dan sebagainya, itu sudah ada hadisnya. Sudah ada hadisnya. Jazakumullah khair.
Bagaimana sifat neraka bagi orang kafir dan orang munafik. Dan minta dijelaskan suatu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Innakum idzam mithluh innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang munafik, orang kafir letaknya di neraka jahanam. Bagaimana kondisi neraka jahanam? Maaf, belum masuk sudah tercium baunya. Masuk ke alam kubur ditampakkan dari pagi sampai petang. Dalilnya Quran surah ke-40 ayat ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka jahanam ditampakkan di alam kubur dari pagi sampai petang. Pagi sampai petang. Bagaimana dalilnya 1000? Sehari sama dengan 1000 tahun. Quran surah ke-32 ayat yang kelima. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanati mimma ta'udun. Seharinya sama dengan 1000 tahun. Neraka paling ringannya itu ada di Quran surah ke-4 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Yang paling ringan ditarik ubun-ubunnya dicelupkan ke neraka, itu seperti bikin teh celup. Tahu teh celup? Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Dicelupkan kullama nadijat juluduhum. Setiap dicelupkan hancur semua kulitnya sampai tubuh-tubuhnya. Badalnahum juludan ghairaha. Diangkat lagi, sembuh lagi. Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Seharinya 1000 tahun. 1 detiknya 48 hari. Jadi kalau ada masuk neraka yang biasa, neraka biasa, hancur semua tubuh, 1 detiknya rasanya 48 hari. Neraka jahanam belum masuk sudah kecium. Kalau mau coba silakan aja. Bismillah. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna sebenarnya dari ihdinas siratal mustaqim? Taib. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat tafsiran-tafsiran para ulama di sini. Ada tafsiran dekat, ada tafsiran jauh. Tafsiran dekat itu sesuai dengan tekstual ayatnya. Tafsiran jauh dilihat dari konteks dan qarinah keterkaitannya. Tafsiran dekat, ihdinas siratal mustaqim. Tafsirkan ayat ketujuhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ihdina, ya Allah berikan kami petunjuk. Berikan kami hidayah. As-siratal mustaqim, yang hidayah itu lurus, bening, tidak berbelok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hidayah itu pernah disampaikan dan mendapatkan kenikmatan dari orang-orang sebelum kami, dan dengan itu jagalah kami supaya tidak berbelok ataupun masuk dalam golongan orang-orang tersesat dan orang-orang yang diadab. Para ulama pertama mengartikan hidayah ini pertama dengan Islam. Islam. Karena ketika hidayah disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama menunjuk pada Islam. Hidayah jika disebutkan pertama menunjuk pada Islam. Ini satu. Yang kedua, hidayah juga bisa disebutkan menunjuk pada kekuatan iman. Kekuatan iman. Kalau yang ini belum masuk Islam, maka jadi Islam. Seperti tadi Musa diutus pada Fir'aun. Seperti Muhammad SAW diutus pada umat manusia. Kalau yang ini sudah muslim tapi ditambah keimanannya. Contohnya Quran surah ke-18 ayat ke-13. Paling kiri di pertengahan. Antum pernah dengar Ashabul Kahfi? Sudah beriman belum? Sudah. Lihat ayatnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu para pemuda yang sudah beriman kepada Rabbnya. Imannya sudah ada. Ketika imannya dijaga dan terus mendekat kepada Allah, wazidnahum huda. Kami tambahkan hidayah. Zidnahum huda. Hidayah ditambahkan. Imannya dikuatkan lagi. Ketika beriman dikejar-kejar. Dia pertahankan imannya. Begitu dia pertahankan imannya, kemudian masuk ke dalam gua, Allah tambahkan lagi kekuatan iman. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Baik. 3, ada jenis hidayah, bentuknya amal soleh. Jadi kalau orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya diberi jalan untuk beramal soleh. Petunjuk untuk mengerjakan amal soleh. Dalilnya Quran surah kedua misal Al-Baqarah dari ayat kedua sampai ayat kelima. Lihat, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan, hidayah diberikan pada orang takwa. Siapa orang takwa itu? Orang yang tergerak mengerjakan amal soleh dengan imannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Lihat, wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang salat, orang yang infak, orang yang baca Al-Quran disebut oleh Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat 5-nya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu mendapatkan hidayah dari Rabbnya. Makanya antum ketika, maaf ya,
kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka seluruh tubuh kita akan tergerak beramal saleh. Bisa. Di antara makna hidayah penambahan iman. Apa fungsi mata? Melihat. Tuh, sudah keliru. Mata itu bukan melihat. Mata itu fungsinya bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Elang melihat. Dan saya sering katakan mata elang lebih tajam daripada mata antum. Elang naik ke udara, di langit dia melihat anak ayam, kelihatan oleh dia, diterjang, diambil. Antum naik pesawat ke udara, anak antum gak kelihatan di bumi. Tapi mata elang tidak dihisap, mata antum dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, pandangan, apa yang kita fikirkan akan dihisap oleh Allah. Karena mata kita dihisap, fungsi mata kita bukan melihat. Fungsi mata kita melihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minin, dia ketika fungsi mata disebutkan, imannya dulu disebutkan. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, siapa yang punya iman? Yang mendapatkan hidayah. Karena bagian dari hidayah adalah memberikan kekuatan iman. Lihat, hidayah masuk lewat mata, iman masuk lewat mata. Ketika iman masuk lewat mata, yaghuddu min absarihim, maka dia akan palingkan dari yang tidak baik menurut Allah. Makanya mata orang yang mendapat hidayah itu ketika melihat yang baik-baik cepat bergerak. Coba lihat, di antara sekian orang yang lewat di jalan, ditampakkan oleh Allah melihat masjid, melihat orang, melihat sekian. Berapa di antara yang melihat itu yang tergerak untuk datang ke masjid? Yang paling aneh begini, antum kerja nih, tiba-tiba di jalan, begitu mau pulang, azan. Begitu lewat, kok lewat masjid dan antum lihat orang sholat. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah mengarahkan antum ke tempat lain yang tidak melihat orang sholat. Kenapa anda dibawa ke situ melihat orang sholat? Artinya Allah menginginkan anda dapat hidayah lewat mata anda. Itu poinnya. Diberbahagialah kalau anda sering diarahkan pada yang baik-baik. Dulu di Amerika, itu ada dua mahasiswa. Satu muslim, satu non-muslim. Yang muslim sering berdakwah dengan akhlaknya. Dan dia sering lihat yang baik-baik. Channel One dia putar. Satu kali acara salat Isya di Mekah. Imamnya Syekh Sudais. Dia iseng tanya pada kawannya non-muslim. Perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa banyak orang ada di situ? Masjidil Haram. Kata non-muslim, saya kira 5.000, 50.000 lah. Kata temannya, di situ setidaknya ada 500.000 sebelum dibongkar. Kata yang muslim, berapa lama waktu dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Kata yang non-muslim, saya pikir 3 pekan. 3 pekan. Dia kira dibariskan satu-satu. Perhatikan kata yang muslim, saya akan tunjukkan pada anda, tidak sampai 5 menit semua baris rapi. Masya Allah. Kata non-muslim ini, saya tidak percaya. Kata yang muslim, lihat. Begitu iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Yang tawaf berhenti semua. Rapi, menghadap. Belum 1 menit. Sudah bengong. Tunggu. Jangan dulu bengong. Begitu Syekh Sudais memulai. Istaw. Istaqimu. Rapat. Rapi. Tegak semua. Begitu takbir. Allahu Akbar. Semua takbir seketika. Rapi. Enggak sampai 5 menit. Tiba-tiba. Hidayah masuk lewat mata. Tuh. Pertama. Islam. Dia berkata. Perhatikan perkataannya. Tolong tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini bukan buatan manusia. Nonton sholat Isya, dapat hidayah, masuk Islam. Yang paling aneh, sudah masuk Islam, diajak sholat Isya, nggak berangkat. Itu poinnya. Hidayah masuk lewat mata. Makanya mata orang dapat hidayah, itu lihat yang baik-baik cepat. Yang tidak baik dia palingkan. Lihat handphone, tayangan nggak baik, dia palingkan. TV nggak ada acara yang nggak bagus pindah channel. Majalah nggak ada yang dibawa yang nggak baik-baik, yang baik semua baik. Makanya kalau antum sering lihat yang baik-baik, yang halal-halal, yang haram, antum nggak akan peduli. Seorang suami yang selalu menatap istrinya yang halal, maka matanya tidak akan pernah diarahkan pada yang haram. Demikian pasangan, demikian kehidupan dan cepat bahkan istighfar dia. Kalau dia sudah jadi penghuni surga, lisannya cepat istighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Perhatikan, ada calon penghuni surga seluas langit dan bumi, orang takwa, itu cepat beristighfar. Begitu dia lihat tayangan yang tidak baik, dia palingkan. Lisannya istighfar, astagfirullah. Dan cepat. Antara lisan dengan mata, itu seimbang. Palingkan, astagfirullah. Nggak ada yang terlambat. Astagfirullah. Nah, itu belum. Jelas ya? Jadi, ihdinas shiratal mustaqim bisa dipahami sebagai bimbingan dari Allah supaya mendapatkan keislaman. Bisa peningkatan iman, bisa peningkatan amal saleh, ya, bisa petunjuk pada yang baik-baik. Tayyib ihdinas shiratal mustaqim, yang tidak berbelok, yang lurus, yang baik, yang tegas, yang nyaman. Dan inti paling besar itu Al-Quran.
Nanti tafsir suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ditafsirkan di Quran surah keempat ayat 69. Yaitu ada para nabi. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Jadi kalau antum ingin seperti orang-orang mendapatkan hidayah, ikuti manhaj para nabi, ikuti orang-orang saleh, ikuti jejak para syuhada, ikuti orang-orang jujur. Maka bagaimana caranya? Wa may yuti'illaha war rasul. Ikuti Allah dan Rasul. Itu caranya. Ya. Jadi asal katanya sebetulnya kalau secara bahasa tafsiran ini tidak dekat kepada tunjukkan jalan yang lurus. Ya. Tapi itu kadang sering dipakai. Saya pernah tugas di Saudi di Mekah tahun 2010. Itu ada sebagian jamaah yang tersesat dari maktabnya. Tapi saya yakin bukan orang Medan. Ya. Kemudian dia bingung kembali, nggak tahu jalan. Lihat askar Saudi, dia nggak bisa bahasa Arab. Askar nggak bisa bahasa Indonesia, nggak nyambung dua-duanya. Maka dia teringat ayat ini, masya Allah, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab aja nyambung. Paling cepat askarnya teruskan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong bagi ilmu untuk cara menghadapi fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ada dua. Ada Dajjal dan Masih Dajjal. Dajjal misal ada Masih Dajjal. Beda. Kalau Masih Dajjal itu makhluknya, tanda akhir zaman. Kalau Dajjal disebutkan itu biasanya sifat-sifat yang menyerupai sifat Dajjal. Contoh, kita ambil misalnya di hadis riwayat Muslim. Di kitabnya halaman 111, jilid pertama, posisi paling kiri sebelah atas, bab yang keempat, hadis nomor 6. Riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau ingin mirip bukunya, cari syarah saya Muslim, syarah Imam An-Nawawi. Saya punya 9 jilid warna biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya beli 26 jilid di Husainiyat di Mesir, cetakan Darul Hadis. Lihat baik-baik hadisnya. Sayati akan datang alaikum pada kalian semua fi akhir zaman, di akhir-akhir masa kehidupan, dajjaluna kadzabun. Disebutkan dajjal, jamak lagi bentuknya. Para dajjal, kadzabun yang terbiasa berdusta. Baik. Apa dustanya? Ternyata bukan urusan dunia. Kalau dusta urusan dunia, zaman jahiliyah juga sudah ada. Coba lihat, orang jahiliyah dusta, makanya turun ayat wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Orang jahiliyah curang dalam bisnis, turun ayat wailul lil mutaffifin. Bukan urusan itu. Dustanya yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan banyak berdusta tentang urusan agama kalian. Mereka pandai bicara kepada kalian, menyampaikan sesuatu yang kelihatan benar, padahal itu begitu mengagetkan. Keluar dari tuntunan agama. Jangankan engkau yang kaget saat mendengarnya, orang dulu pun kalau ikut dengar, ikutan kaget. Ikutan kaget. Nah teman-teman, di antara makna Dajjal itu membuat fitnah. Fitnah yang mengeluarkan orang dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kata Allah, itu bukan bentuk Dajjal aslinya, tapi sifat-sifatnya. Baik, saya mau tanya pada Anda, kalau seseorang membuat kagum, membuat suatu dahsyat, bisa mempengaruhi, pintar atau bodoh? Pintar. Makanya ada yang menafsirkan hadisnya, salah satunya orang-orang pintar. Tapi dengan kepintarannya dia bicara masalah-masalah agama, tapi tidak ada ilmu di dalamnya, malah mengeluarkan orang-orang dari keyakinan kepada Allah. Maka kalimatnya bisa membuat orang kaget. Jangankan orang itu, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar, itu akan ikutan kaget. Contoh. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 204-207, paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang-kadang bawa ayat-ayat Allah, tapi hati-hati, mereka itu musuh yang paling jahat. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama. Ya, sama. Menuju pada Tuhan yang satu. Mengajarkan pada kebaikan. Semua agama sama. Gak ada bedanya. Pernah dengar kalimat itu? Saya pertama dengar, kaget Pak. Bahkan waktu ada bukunya Fikih Lintas Agama, itu saya beli, saya lihat Allahu Akbar. Ulama caci maki, Imam Syafi'i caci maki, macam-macam caci maki. Ambil potongan ayat-ayat Quran. Saya pikir ini siapa ini orang? Begitu saya ingat hadis ini, saya baru sadar, Allahu Akbar. Kita bermohon kepada Allah kebaikan. Jangankan kita, kalau orang dulu termasuk jahiliyah dengar kalimat ini, ikutan kaget Pak. Saya kasih contoh begini. Dulu beberapa utusan pemuka datang pada Nabi malam-malam.
Kata mereka, ya Muhammad SAW, kita memang beda. Lihat kalimatnya, kita memang beda. Mereka sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih ngaku kita beda. Hanya perbedaan kita tidak harus menjadikan kita berselisih. Gini aja deh, kami malam ini nyembah Tuhan kamu, kamu besok nyembah Tuhan kita. Setelah kalimat ini keluar, turun satu surah, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu dari kata kafara. Kafara diserap ke dalam bahasa Inggris di kafir. Ya, bahasa Inggris banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Gula, sugar, dari sukar. Kopi, kafi. Kohwa, dari kahwa. Kucing, cat, dari kittun. Kittun, itu kucing rumahan. Ya, kittun. Kalau kucing liar, hurrah. Kecilnya hurairah. Kittun, kucing rumahan. Diambil cat. Sekarang jadi kitty, kucing rumahan. Hello Kitty, jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam. Ya. Kebalikan. Kafar, ketutup. Yang tertutup. Orangnya kafir yang menutup diri. Jadi misal, ini misalnya spidol. Tertutup begini, ini cover, ada cover, tertutup. Buku ada covernya, isinya tidak bisa kelihatan. Kalau saya sengaja menutup diri supaya tidak kelihatan, saya balik ke sini misalnya. Kelihatan saya, ada penampakan, ya kan? Nah itu, nah ini kafir, orangnya kafir itu yang menutup diri. Sopan bahasanya. Makanya ketika orang Arab ini orang Arab fasih, paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, dipanggil kafir oleh Quran, mereka nggak marah. Kenapa? Bahasanya sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah. Kami memang masih menutup diri kok. Maaf saya lompat sebentar. Maksud saya gini, zaman ini agak aneh sebetulnya. Ada orang Arab, asli Arab, paham bahasa Arab, paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, nggak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, nggak tahu bahasa Arab, nggak fasih bahasa Arab, disebut kafir. Apa? Masya Allah. Ya. Kita masih lembut Pak. Kita tuh halus. Islam tuh halus. Ya. Jadi mohon maaf, antum tuh makhluk halus sebetulnya. Lembut. Baik, lembut baik, kata-katanya baik. Kalau antum kasar, antum bukan muslim antum. Makanya sama orang lain lembut. Kita pun kalimat-kalimatnya lembut. Coba bandingkan. Saya punya koleksi beberapa kitab yang lain, tapi nggak perlu saya sebutkan. Di satu kitab, orang yang tidak sekeyakinan itu disebut dengan domba. Tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat. Kita masih halus tuh menggunakan kata kafir. Tapi ini perbandingan. Kalau tidak sepakat kita dialogkan. Dia jangan cepat marah. Saya pulang dari sini jadi tersangka lagi. Gitu. Nah, sekarang lihat. Kata orang jahiliyah ini, kita memang beda. Sejahiliyah-jahiliyahnya dia mengatakan kita beda. Kenapa ada orang pintar yang setelah keluar dari jahiliyah, dia mengatakan semua agama sama. Itu kalau kedengaran orang jahiliyah, ikutan kaget mereka. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Makanya ketika risalah Islam datang, mereka merasa ini beda. Ada perbedaan. Ada penolakan dari mereka karena berbeda. Orang sekarang tiba-tiba, Masya Allah. Saya katakan kepada Anda, maaf ya, yang bilang semua agama sama, itu pintar atau bodoh? Bodoh. Baik, gelarnya ada enggak? Mana ada orang bodoh punya gelar? Lihat S1, S2, S3, Masya Allah, sampai S-nya banyak, dingin, dan macam-macam. Belajar keluar dan sebagainya, tiba-tiba pulang-pulang, mengatakan semua agama sama. Baik, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah di situ. Nah, sifat-sifat ini disebut oleh Nabi SAW, sesungguhnya sifat-sifat yang tidak baik, yang hanya dimiliki oleh Dajjal. Makanya pada orang-orang seperti ini, kita didorong oleh Al-Quran untuk bisa, satu, Quran surah keempat ayat 140. Ingat, bukan mencela, bukan menghina, bukan macam-macam. Lihat ayat Qurannya. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Awas ya, jangan dipotong kalimat saya. Saya tidak menyebut mereka dengan Dajjal. Awas, hati-hati. Nanti muncul tag di dalam YouTube misalnya, Ustaz Adi, Dajjal. Masya Allah. Munculin ini. Tidak. Lihat, saya turunkan sampai yang terakhir. Lihat, Quran surah 4 ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau ada orang-orang yang mengingkari isi Al-Quran atau mengolok-olok isinya, ngolok-ngolok, mengingkari, macam-macam, membelok-belokkan dan sebagainya sampai ke level yang tadi. Lihat baik-baik. Fala taqudu ma'ahum. Satu, kata Quran, cukup jangan buang-buang energi untuk mencela, membuli dan sebagainya. Cukup tinggalkan mereka. Sudah. Antum terlalu buang energi antum yang mahal. Lebih baik kalimat antum dipakai baca Al-Quran. Tulisan antum tulis status yang baik-baik daripada merespon mereka. Gak ada kerjaan. Jangan kasih panggung kata Al-Quran. Ceramah gak usah diundang. Bukunya gak usah dibaca. Radio gak usah didengar. Gak usah didengar. Isolasi dulu. Dan hebatnya Al-Quran memberikan sikap demikian. Bukan untuk merendahkan yang dimaksudkan. Supaya dia sadar. Saking sayangnya Allah. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Sampai dia sadar bahwa dia isolasi orang lain itu. Karena ada yang menyimpang dari dirinya. Saking sayangnya Allah tetap diberikan hidayah. Cuman mau ngambil atau enggak. Sampai dia tobat, kata-katanya baik, baru kita kemudian ambil kebaikan-kebaikan darinya.
Jadi kalau ada yang demikian disebut oleh Nabi sebagai sifat-sifat Dajjal, sifat itu harus tak keluarkan kalau kita sayang dengan saudara kita doakan dia tapi tinggalkan semua hal yang terkait dengan dia. Tinggalkan. Innakum idzam mithluhum. Kalau antum ikuti mereka, dengarkan pernyataannya, ikut kelasnya, baca bukunya, lama-lama antum seperti mereka juga nantinya. Salat gak dikerjakan, azan di tempat ibadah orang lain, tiba-tiba belajarnya ke tempat yang ini aneh. Negara kita itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah. Kita harus hormati yang lain. Cuman di Islam gak boleh ada kaidah, jangan paksa. Quran surah 2 ayat 256 paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Antum gak boleh paksa orang lain pindah agama. Gak boleh, dosa itu. Kita tawarkan yang baik-baik. Tapi kita pun diminta oleh Al-Quran untuk zero toleransi. Toleransi tertinggi adalah biarkan orang lain dengan kepercayaannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita dakwahi dalam kebaikan. Mau ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, gak apa-apa, gak boleh paksa. Dan setiap orang yang beragama dijamin oleh undang-undang negara kita. Pasal 29, ayat 1-2. Ayat 2-nya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita saat beribadah kepada Allah, keyakinan pertama, yakin Islam yang paling benar. Itu ibadah tertinggi kita. Ibadah lisan. Turun Quran surah 3 ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Makanya ketika seorang mengatakan Islam yang paling benar, satu, dibenarkan oleh Quran, dijamin oleh undang-undang. Tidak salah untuk mengatakan Islam yang benar. Jadi kalau ada orang pintar mengatakan di sini, bukan cuma Islam yang benar, dia orang bodoh. Dia orang bodoh. Kalau dia muslim ya, kalau dia muslim. Dia orang bodoh. Kenapa? Satu, dia tidak mengerti Al-Quran. Yang kedua, dia melanggar undang-undang. Kenapa antum melarang seorang muslim untuk meyakini itu yang benar? Kita pun gak boleh paksa kalau orang Kristen mengatakan Kristen yang benar. Hindu mengatakan Hindu yang benar, itu keyakinan dia. Tugas kita cuma berdakwah, menyampaikan risalah. Mana di antara kebenaran itu yang menuju kepada Tuhan yang paling benar? Sampaikan kebaikan. Tapi ketika seseorang muslim mengatakan cuma Islam yang benar dan dipersoalkan itu, artinya satu, dia tidak mengerti Al-Quran, yang kedua dia melanggar undang-undang. Dan yang paling dahsyat disebut oleh Al-Quran, kalau antum ikutan yang seperti itu, lama-lama iman antum luntur, antum hilang kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu disebut oleh Quran langsung dengan munafik dan akan masuk neraka jahanam yang pertama kali. Jadi penghuni neraka jahanam bukan orang kafir pertama kali, orang munafik. Lihat ayat ujungnya. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka Allah akan himpun orang munafik ini bersama orang kafir di neraka jahanam. Munafik disebut dulu, baru orang kafir, neraka jahanam. Ya, maaf ya, kalau urusan akidah saya tegas ya. Saya tidak ingin ada sahabat-sahabat saya, saudara saya kemudian terperosok dalam keburukan. Karena itu kalau ada yang menyimpang seperti itu, jangan dulu kita keluar kalimat yang tidak bagus, tidak, kita doakan, solasi, arahkan pada kebaikan. Dia ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, biarkan. Nah, itu yang terbaik. Jelas ya? Halo, kenapa tekan begini? Wah, 7 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang perempuan yang pernah menikah, tapi akhirnya dia bercerai, alias dia janda. Kemudian dia menikah lagi, tapi kawin lari. Capek. Orang menikah itu diam, maka dikawin sambil lari, bingung saya. Tidak disyariatkan kawin lari itu. Penghulunya juga bingung. Saya nikahkan engkau, masya Allah. Saya terima nikahnya. Ada-ada aja. Kadang-kadang manusia itu dikasih yang nyaman, pilih yang susah. Dan dia dinikahkan oleh orang lain, sedangkan wali sahnya masih ada. Bagaimana hukum menikah seperti itu? Baik. Teman-teman sekalian, pernikahan itu diikat oleh beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan dimaksud ada yang menjadi rukun. Di antara rukun-rukun itu, pertama ada yang menikahnya, laki-laki, perempuan. Jadi kalau menikahnya itu laki-laki, perempuan jelas tidak sah pernikahannya. Kedua, ada wali nikah. Wali nikah itu bagi yang masih gadis itu mutlak bagian terdekat dari dirinya. Orang tua, ayah masih ada. Kalau ada itu ayah. Tidak ada kerabat terdekatnya, pamannya, kakaknya, atau adiknya, atau yang paling dekat. Dan wali ini fungsinya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi jalur konsultasi jika ada hal-hal terjadi di rumah tangganya. Karena itu wali akan memberikan perlindungan pada perempuan supaya berpikirnya matang. Quran surah kedua ayat 221, paling kanan sebelah atas. Wala tankihul musyrikin, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu laki-laki menikah dengan perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan mukmin yang biasa-biasa saja lebih baik dibandingkan dengan musyrik walaupun dia memikat hati. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu.
Lihat kalimatnya. Kalau menuju pada laki-laki, kata Quran jangan menikah. Tapi untuk perempuan, jangan nikahkan anak perempuanmu. Wala tunkihul musyrikin, jangan nikahkan anak perempuanmu kepada pria musyrik. Jadi yang dituju itu walinya. Ayat ini tegas kata para ulama menunjukkan bahwa jika ada perempuan, gadis, ya ini gadis belum masuk ke janda, gadis khususnya akan menikah, maka tidak sah pernikahannya sebelum kemudian dia diputuskan oleh walinya. Putuskan itu maksudnya bukan memutuskan pernikahan dan sebagainya, membimbing pernikahan dia menjadi wali darinya. Jadi tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri. Supaya dijaga kehormatannya, dijaga dia, dan apa fungsi terbaiknya? Quran surah keempat ayat 35, paling kini di pertengahan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau di rumah tangga terjadi cekcok luar biasa, yang menjadikan tidak bisa diselesaikan oleh kedua suami istri itu, maka konsultasilah kepada wali, hakim yang paling bijak. Siapa yang paling bijak? Yang paling bijak, yang paling bagus adalah yang Anda tunduk jadi wali yang menikahkan Anda. Karena itu yang paling dekat dengan Anda, yang paling mengerti Anda. Makanya ketika seseorang menikahkan, itu hati-hati. Bukan cuma mengatakan, saya nikahkan kau begini-begini, tapi ketika punya persoalan, dia harus jadi bagian dari itu untuk konsultasi dan sebagainya. Makanya saya ingatkan pada perempuan-perempuan, jangan anggap enteng wali, yang penting nikah. Tidak. Wah, walinya siapa? Pengennya sih wali songo. Oh, wali terus. Tidak bisa. Ada wali bagian kerabat Anda. Jadi jangan anggap enteng, Anda sudah kawin lari, capek, gak ada wali dan sebagainya gitu kan. Repot. Ini bagian pertama. Kemudian ada mahar. Kemudian saksi, minimal 2 orang saksi di tempat yang sama. Kalau ini terjadi maka sah pernikahannya. Sekarang statusnya bagaimana dengan janda? Sebagian ulama mazhab mengatakan seorang janda, maka dia tidak harus minta izin kepada wali atau keluarga terdekatnya, baik ayah, ibu dan sebagainya. Dia punya hak karena pernah menikah, dia punya hak di situ untuk bisa mengajukan pernikahan, sekalipun kemudian tidak harus izin dari keluarga terdekatnya. Tapi tetap pengetahuan dengan kerabatnya, wali dan sebagainya itu harus ada. Komunikasi, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Kenapa? Karena khitabun nikah, perintah pernikahan itu tujuan utamanya melahirkan sakinah. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Orang menikah itu supaya tenang, bukan supaya gelisah. Jadi kalau antum belum menikah aja sudah gelisah, ada yang salah dalam cara menikah antum. Bagaimana antum bisa menikah dengan tenang kalau cara menikahnya aja menimbulkan kegelisahan? Makanya sekalipun para perempuan yang sudah pernah menikah punya hak misalnya secara pribadinya untuk dia bisa menikah dengan yang dia pilih, tapi tetap tidak mengurangi 2 hal. Dia harus berkonsultasi, dia tanyakan, dan dia minta perwalian. Jadi tidak menggugurkan hak walinya. Cuman dia punya hak untuk menikah, mengajukan pernikahan, tapi tetap tidak menggugurkan hak walinya. Dia harus dinikahkan oleh orang lain. Siapa itu? Kalau ada kerabat terdekat, ambil kerabat terdekat. Kalau kemudian kerabat terdekat tidak ada, maka silakan cari wali-wali hakim yang bisa mewakilinya. Dari KUA atau yang lain-lainnya. Tapi maaf sekali lagi, kalau terjadi pernikahan yang seperti tadi, nikahnya sah kalau rukunnya terpenuhi, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya sah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saran saya sederhana. Datangi orang tuanya, datangi kerabatnya, ya, kemudian minta restunya, minta maafnya, dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tapi ada kasus yang dibenarkan pernikahan seperti itu jika memang kondisi dari wali terdekatnya, satu, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman yang membahayakan bagi agama dan kepercayaannya. Misal, dia beda agama, seorang anak. Kemudian ketika dia pindah agama, dia mau menikah, diancam oleh orang tuanya. Kalau kamu kemudian mau saya jadi walinya, kamu harus kembali kepada agama kamu. Kalau tidak, kamu begini atau menghadapi siksa, maka dia boleh meninggalkan itu, kemudian dia menikah dengan apa yang ia pilih dan menjadikan yang lain sebagai walinya. Misal ustadz tertentu atau dari KUA atau sebagainya. Saya tidak tahu kasus spesifiknya yang mana ini yang dimaksudkan, tapi kalau misalnya, mohon maaf, yang dimaksudkan yang pertama, maka saran saya supaya bisa kembali kepada walinya, kemudian dia meminta maaf dan bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikahnya sah sepanjang rukunnya terpenuhi, tapi sekali lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di rumah tangga, hadis Al-Bukhari, buka di Al-Adabul Mufrad, paling kanan sebelah bawah, ridha di rumah tangga, jika orang tua masih ada, salah satunya ditentukan oleh ridhonya orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Allah Ta'ala alam bisawab. Bolehkah bermanja-manja dengan Allah? Terakhir, apa yang dimaksud bermanja-manja? Kalau yang dimaksud bermanja-manja dalam urusan positif, bisa manja-manja dalam urusan ibadah, sangat dibolehkan. Bisa tahajud, ya, ditingkatkan. Bahkan selevel Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi, orang paling kaya, asetnya ada sampai hari ini.
menikah dengan dua putri Nabi, satu meninggal, satu nikah lagi dengan satunya lagi. Kemudian orang paling pemalu, kata Nabi, malaikat Jibril malu melihat Utsman radhiyallahu taala anhu. Tapi masya Allah, kekayaan, status yang tinggi di surga bersama Nabi tidak mengurangi kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun halaman 38, paragraf pertama, baris 1 sampai 2 paling kanan sebelah atas. Kata Imam An-Nawawi, kalau malam-malam bermanja-manja dalam tahajudnya sampai bisa tahajud khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Sahabat Nabi dekat dengan Nabi menikah dengan dua putri Nabi. Paling pemalu, malaikat Jibril turun malu kepada Utsman. Tahajudnya bermanja-manja sampai khatam Al-Quran. Antum sahabat Nabi bukan, dekat dengan Nabi bukan, tidak menikah dengan putri Nabi. Kekayaan antum tidak sekaya Utsman. Malaikat turun tidak malu melihat antum. Masya Allah. Coba lihat tahajud antum. Baca Al-Quran. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Ya, ada yang lain. Misal Abdullah bin Mas'ud ketika baca Quran bermanja-manja dengan bacaan Qurannya. Sampai ketika nikmatnya baca Quran, malaikat turun, bergerak angin, tiup kencang badai. Tiba-tiba masya Allah, beliau diam, baca, gerak lagi. Bingung, datang pada Nabi, diadukan. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Atadri tahukah engkau, ya Abdullah, ketika engkau sedang baca Al-Quran, saking bagusnya bacaan Quranmu, turun malaikat ingin mendengarkan bacaan Quranmu. Banyak yang turun, banyak turun. Masya Allah, bermanja-manja dengan bacaan Al-Qurannya. Karena itu seperti Abdullah bin Mas'ud cuma satu di muka bumi. Bayangkan kalau semedan baca Qurannya seperti Abdullah bin Mas'ud, hancur semua medan ini. Turun malaikat. Makanya saat antum baca Quran, gak ada yang turun malaikat. Cuma dicatatkan pahala antum insyaallah. Jadi silahkan bermanja-manja dalam urusan positif, tapi manja-manja dalam maksiat itu yang kita jauhi. Di maksiat antum jauhi. Allah tidak sukai. Mulai hari ini, ayo kita kembali pada Quran. Jadi orang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan itu insya Allah mengantarkan kita ke surga bersama keluarga kita. Ya, saya tidak ingin dengar ada pengusaha dari sini jadi tidak baik. Baik, jangan terima hal yang tidak benar. Masuk ke ruang kerja, ada tiba-tiba uang, Pak, 10 juta Pak. Dari mana? Ya, untuk Bapak lah. Maaf, tangan saya sudah baik. Jari tahiyat saya tidak akan pernah menerima maksiat. Ambil. Masya Allah. Pak, 100 juta Pak. Ya, saya istikharah dulu. Masya Allah tidak. Semua baik. Cukup ya? Ya, sudah jam 8 ini ya. Ada hak dari ustaz-ustaz lain untuk meneruskan. Saya kira saya cukupkan dulu teman-teman sekalian. Saya mau infokan barangkali satu. Saya bersyukur pada Allah dengan kehadiran kita semua. Dan tolong tunjukkan keteladanan Islam yang baik. Pulang dari sini tertib yang rapi. Jangan ganggu orang-orang lainnya. Bantu dari aparat pemerintahan ya. Dari polisi, dari TNI, macam-macam. Supaya kerja mereka juga kita ringankan. Itu sedekah dalam kebaikan kita. Yang kedua, saya berpesan. Ayo kita berubah. Boleh hari ini jadi lebih baik insya Allah. Ya, karena itu siapapun ustaz yang mengajarkan kebaikan, ambil ilmunya. Kalau ada yang tidak mendekatkan pada Allah, tinggalkan, termasuk saya. Kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Ambil pendapat ustaz-ustaz lain lebih baik. Dan tinggalkan segala perselisihan dan sebagainya, karena itu tidak akan meningkatkan status derajat antum kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil ilmu ustaz lain, dapatkan kebaikannya dan tinggalkan segala yang buruk. Insya Allah antum lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini pertanyaan untuk Ustaz Khalid. Kenapa disampaikan kepada saya? Assalamualaikum Ustaz Khalid ya. Baik, khair insyaallah. Saya titipkan jawaban untuk Ustaz Khalid ya. Saya kasih pandangan saya, nanti silakan ditanyakan kembali. Apa hukum jika kita mengambil, bukan kita mungkin Anda, saya tidak ikutan. Apa hukum jika kita mengambil buah yang di depan pohon tetangga, yang pohon dan buahnya ada di luar pagar tetangga? Nah, Anda masih sempat kepikiran itu ya, luar biasa. Teman-teman sekalian, begini. Yang pertama, bagi pemilik pohonnya, jika Anda yang di luar, pertama begini. Pertama, hukum fikih. Saya ulang, hukum fikih. Bagi tumbuhan, ingat hanya tumbuhan saja. Bagi tumbuhan yang tumbuh di pekarangan kita, tapi buahnya merambat kemudian keluar area pekarangan kita. Misal, ini Anda punya rambutan, di musim rambutan sekarang. Di pekarangan Anda ini, tiba-tiba pohonnya itu, rantingnya bisa memanjang keluar begini. Dan buahnya itu keluar pekarangan Anda. Ke jalan, misalnya jalan utama. Atau ke pekarangan orang. Maka, ingat, buah yang keluar ini, yang keluar, ranting yang buahnya keluar, itu dalam fikih disebut dengan hakun mushtarak. Hak bersama antara Anda dengan yang pengguna di luar pekarangan Anda. Kalau itu kemudian ke jalan umum, maka buah itu pun menjadi konsumsi umum. Yang kalau orang ingin mengambilnya, Anda tidak boleh mencegahnya. Itu dalam fikih Islam. Kenapa? Satu, karena teman-teman sekalian, pertama, kotoran yang jatuh dari situ itu ke pekarangan luar, bukan ke tempat Anda. Jangan membiarkan orang cuma kebagian kotorannya saja.
Ya, walaupun kotoran itu Anda ambil kembali, daun ini apalagi Anda biarkan. Itu kan yang punya hak, itu kan Anda dari pohonnya. Cuma bagian dari buah, bagian dari kemudian daun-daun yang kering dan sebagainya, jatuhnya keluar ke wilayah luar Anda. Jadi jangan biarkan orang lain mendapatkan sampahnya sementara Anda mengambil pohonnya atau buahnya. Ya. Yang kedua, ingat baik-baik, Anda memiliki pohon, tapi kan yang lihat buahnya itu kebanyakan orang. Karena buah itu melewati wilayah Anda. Lihat sini, pernah ada kasus begini, ini rumah orang, ini ada temboknya, tiba-tiba pohonnya ini, buah jambu, dulu pernah saya saksikan waktu kecil, ini buahnya melewati temboknya, begini. Dan persis ke rumah orang, jadi kalau orang buka pintunya, yang kelihatan tuh buah jambu. Sementara yang punya jambu kalau buka, ngelihat cuma pohonnya aja, pohon dengan daun. Buah ke sini, Anda bayangkan, tiap hari yang nggak punya pohon, yang kelihatan buah. Dan nggak pernah Anda bagi. Maka Nabi katakan dengan sangat adil, itu hakun mustarak, hak bersama. Cuma adabnya, kita bicara adab. Ada adab pemilik pohon, ada adab yang nggak punya pohon. Ada pemilik pohon sebelum tetangga itu meminta, maka Anda sampaikan kepadanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Anda sampaikan, Pak, Ibu, ini memang pohon rambutan. Betul punya Bapak kan? Iya, pohonnya punya saya. Tapi kan buahnya ke tempat Ibu dan Bapak. Nah ini, kalau Bapak Ibu inginkan, ambil aja, gak usah minta izin sama saya. Silahkan ambil. Itu hak Bapak juga. Itu hukum dari mana? Rasulullah yang mengajarkan saya seperti itu. Allah yang memberikan prinsip. Kalau saya kan cuma lihat pohonnya, Bapak Ibu lihat buahnya. Kalau pengen ambil aja. Ya, Masya Allah, begitu kalimat itu disampaikan, apalagi tetangga Anda non-muslim. Itu luar biasa. Besok-besok kalau dia belum tahu hukum, ayam Anda main ke rumah dia. Dia belum tahu hukum, itu yang celaka. Ya. Makanya saya katakan dari awal, ini khusus untuk pohon saja, tidak yang lain. Paham ya? Nah, sampaikan sebelum dia melihatnya. Yang kedua, adab Anda tetangganya. Kemudian juga, maaf terkait dengan pemiliknya, datangi. Pak, ini mohon izin. Ya, pohon rambutan Bapak, itu buahnya masuk pekarangan saya. Oh gitu ya, mengganggu ya. Kalau gitu saya tebang aja deh gitu. Oh jangan Pak, sayang, itu kan makhluk Allah juga. Ya baik, kita rawat sama-sama aja. Ya, Bapak rawat sana, yang sini pun saya rawat. Kalau daunnya jatuh ke tempat saya, nggak apa-apa, nanti saya aja yang sapu. Bapak nggak usah repot-repot ke sini. Terima kasih banyak Pak. Ya Alhamdulillah. Cuman mohon izin kalau boleh diperkenankan Pak. Buahnya juga mungkin kalau saya kira-kira perlu. Boleh Pak ya saya ambil. Itu kalau Anda kalimatnya sopan, baik dan sebagainya. Itu indah kalimatnya. Silahkan Pak. Nggak usah minta. Begitu berbuah. Bapak silahkan udah merah ambilin aja Pak. Nggak ada masalah. Kalau sudah seperti itu Anda enak ambil dia. Jelas ya? Jadi kita simbiosis mutualisme aja. Datang adabnya. Walaupun Anda berhak tapi jangan cari persoalan. Coba ya? Jelas ya? Walaupun Anda berhak tapi tidak mencari persoalan. Secara syariat itu dibenarkan, tapi secara hukum positif itu bisa bermasalah. Kalau Anda tidak bilang terlebih dahulu. Ya, itu bisa tersangka Anda setelah itu. Maka mohon izin bagi yang menanam tumbuhan, ya kita paham-paham aja. Kalau Anda tanam kemudian teman-teman sampai buahnya keluar, berarti Anda sudah meniatkan untuk berbagi dengan orang. Dan jangan marah kalau ada orang ngambil. Ya, jelas ya? Ya kalau mau tanam di tempat Anda, pekarangan Anda. Jangan biarkan keluar. Begitu keluar, tutupin. Ayo tarik tuh dahan pohon. Sebentar. Oh, ini yang duluan tadi. Saling memberi hadiah itu baik di antara tetangga. Bagaimana dengan rekan kerja di kantor, mengingat dalam dunia kerja, apalagi karyawan negeri dilarang untuk saling memberi hadiah, gratifikasi. Ya, kalau sifatnya teman-teman ada larangan semacam ini, Anda patuhi aja. Patuhi ya, yang sifatnya dilarang. Tapi gratifikasi kan bisa dilaporkan. Bukan dilarang memberi, ketika diberikan Anda kasih laporan. Ini ada pemberian, laporkan. Kalau secara hukum boleh diterima, silakan. Kalau tidak, ya tidak. Kan ada di antara pejabat dan yang lain menerima itu. Ya, kemudian ketika diterima, dilaporkan. Ini ada pemberian ini, dicatat, benar nggak secara hukum. Kalau tidak, kembalikan, ya kembalikan. Kalau diterima, ya selesai urusannya. Sangat ringan. Ya, kalau kemudian secara hukum diperkenankan, maaf, kalau dalam Islam itu silakan aja, sepanjang yang diberikan halal dan baik. Silakan berbagi, silakan hadirkan kemuliaan, hadirkan kesenangan, silakan. Tapi kalau ada kemudian indikasi dengan pemberian itu, ada motif-motif lain, itu pun jangankan sekarang, dari zaman Nabi itu pun harus dilaporkan. Contoh, Nabi SAW itu pernah kedatangan sahabat. Mereka sedang jalan-jalan, dipanggil oleh seorang dari utusan kepala suku. Kisahnya lewat ke tempat itu, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kalajengking Arab, Anda bayangkan pada saat itu. Jadi, setelah mereka lewat, terkena kalajengking, nggak sembuh-sembuh, tabib didatangkan. Disusul itu rombongan sahabat itu. Tadinya diacukan.
Begitu kemudian nggak ada yang bisa menyembuhkan, disusul. Saat disusul itu kemudian mereka ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Ketua suku kami sakit. Satu di antara mereka mengangkat tangan mengatakan, insya Allah. Bukan mengatakan saya yang menyembuhkan, tapi insya Allah. Jika Allah berkehendak. Maka dibantu, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, nggak ada yang lainnya. Dibacakan, sembuh pada saat itu. Begitu sembuh, diberikanlah hadiah banyak kambing. Saat diberikan itulah kemudian, apa yang paling menarik? Mereka nggak makan langsung kambingnya. Dibawa ke Nabi untuk dilaporkan. Khawatir gratifikasi dari ayat Quran. Dibawa tuh. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi kami ada kejadian begini. Kemudian diberikan hadiah kambing. Apakah hadiah ini halal kami makan? Itu menarik tuh. Kami diminta bantu begini. Kami kemudian bacakan ayat-ayat Quran seperti ini. Lalu setelah itu sembuh, diberikanlah hadiah kambing. Apakah halal kami makan ini? Luar biasa. Apa kata Nabi? Tahu dari mana kalian kalau itu bisa digunakan sebagai ruqyah? Itu halal. Ayo silakan makan dan berikan bagian kepada saya. Maksud Nabi itu, ayo kita nikmati bersama untuk mencontohkan bahwa itu boleh. Takutnya kalau Nabi nggak makan, takut ini benar-benar belum halal. Paham ya? Maka Nabi kemudian menikmati itu bersama mereka untuk menunjukkan itu boleh. Jelas sampai sini? Nah, kalau kemudian teman-teman sekalian, ini menunjukkan dalam hukum itu, jika Anda diberi hadiah karena pekerjaan dan sebagainya, kalau itu tidak ada motif-motif untuk melapangkan itu, memudahkan, atau motif yang lain yang tidak dibenarkan secara hukum, maka kalau Anda kerjakan dengan benar, boleh Anda menerima itu. Misal dikasih bonus, oleh konsumen dikasih ini, kasih itu. Tidak ada tujuan yang lain. Diberikan aja. Dan legal secara hukum, maka terima, sah. Tapi kalau Anda memberikan untuk orang dengan tujuan supaya proyek dimudahkan, dapat jalan-jalan keringanan di situ, maka itu yang dilarang. Ya, maka ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dengan yang disogok, dua-duanya ke neraka. Paham? Ya, saya kira 5 menit lagi, saya coba jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mana yang harus didahulukan ketika kita sedang dalam perjalanan di jalan tol dan kita tidak menemukan rest area. Sementara waktu subuh sudah mepet, jam 6 misalnya. Jam 6 bukan waktu subuh, Bu. Udah lewat subuh. Baik. Jam 6 misalnya baru ketemu rest area. Apakah tetap dikerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau langsung sholat subuh? Maka yang seperti ini lihat sifat berkendaraannya. Di mana teman-teman menunaikan sholatnya? Apakah di motor? Apakah di mobil? Yang mobilnya itu dalam posisi apa? Kalau Anda sedang menyetir, misalnya nyetir, kan nggak mustahil juga Anda kemudian sholat di dalam mobil sementara sedang menyetir. Karena ada sekarang yang kreatif, saat kemacetan itu saya takbir. Ya, saat kemacetan itu kemudian saya takbir aja. Tiba-tiba ketika jalan sedikit lagi, sami Allahu liman hamidah, pegang setir, injak lagi, jalan lagi, rem lagi, nggak usah memaksakan diri. Nggak usah memaksakan diri. Kalau Anda memungkinkan tayamum, dalam posisi yang bisa menunaikan sholat di kendaraan, silahkan tunaikan sholat di kendaraan. Sekarang lebih banyak, bisa di kereta api, bisa di bis, bisa kemudian di pesawat, silahkan tunaikan. Bagaimana caranya? Kalau umum, tayamum. Dalilnya Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya fa'ilam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau Anda nggak mendapatkan air, tiba waktu sholat, Anda pengen sholat, dan Anda sedang di mana posisinya? Nggak bisa menemukan air. Itu kan diposisikan salah satu di kendaraan. Maka silahkan tayamum. Apa tayamumnya? Bukan tanah, tapi debu. Debu itu pasti akan ditemukan dimanapun. Tapi yang menempel di tempat yang baik. Sa'idan thayyiba, menempel di tempat yang baik. Karena debu pun bisa menempel di mana saja. Debunya yang paling sunnah, Ustaz, yang nampak debu, di knalpot, diginiin. Enggak, jangan. Tempat yang kotor itu. Ya silakan di jendela, tempelkan begini. Ya, tempat kursi, jok, tempelkan begini. Kemudian tepuk, ya. Atau tiup terlebih dahulu supaya yang kasarnya tidak langsung terserap ke menempel. Setelah itu tayamum. Kalau memungkinkan sholatnya dengan sempurna di situ, di kendaraan itu, sambil duduk, silakan tunaikan. Ya, bukan dalam posisi Anda punya aspek darurat yang lain. Darurat yang lain seperti misalnya apa? Sedang mengendarai kendaraannya. Atau kondisinya pakaian Anda kena najis yang belum bisa dibersihkan. Atau kondisi yang kedua, Anda memang temannya yang nyetir, tapi posisi kendaraannya tidak memungkinkan menunaikan sholat dengan sempurna, walaupun sambil duduk. Maka pada saat itu, ada rukhsah bagi Anda. Di mana sampainya di situ, disitulah ditunaikan sholat Anda. Paham? Jelas insya Allah? Baik. Jadi kalau bisa tunaikan di kendaraan, silahkan tunaikan di kendaraan. Kalau dalam fikih Asy-Syafi'i ada tambahan, di kendaraan itu ditunaikan sebagai takriman, ya, di tauqitis shalah, sebagai penghormatan kepada tibanya waktu sholat. Begitu tiba lagi di tempat yang Anda tenang, Anda tunaikan lagi sholatnya untuk mengulang yang tadi. Itu di fikih Asy-Syafi'i. Tapi di jumhur yang lain, Anda tunaikan sudah sah sholatnya. Sah sholatnya karena sesuai dengan ketentuan dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang paling utama dalam kondisi ini? Lihat ketentuannya. Kalau memang memungkinkan di kendaraan, yang paling utama tunaikan sholat di kendaraan. Karena hadis Nabi mengatakan, awas, yang paling utama as-sholatu ala waqtiha. Bertanya seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah ma'abar, apa amalan yang paling bagus untuk saya kerjakan? Kata Nabi, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Orang lain bertanya, ya Rasulullah man abar,
Apa amalan utama yang harus saya kerjakan kepada Nabi? Kata Nabi, lihat, birrul walidain, bakti kepada kedua ibu bapamu. Bakti pada kedua ibu bapamu. Umuka, ibumu. Ada pertanyaan, kenapa pertanyaannya sama, jawabannya beda? Karena yang pertama itu ke ibu bapaknya bagus, cuman ke sholatnya suka ditunda. Yang kedua, teman-teman sekalian, sholatnya bagus, kerjakan tepat pada waktunya, cuman ke ibu bapaknya kurang bagus. Maka perhatikan Nabi, dengan bimbingan dari Allah, satu pertanyaan jawabannya bisa beda. Ya, maka yang tadi itu jadi inspirasi untuk kita. Kalau Anda di kendaraannya bisa menunaikan dengan baik, maka itu yang paling utama. Kalau tidak menunaikan tidak dengan sempurna, tidak ada kesempatan, maka saat tiba di tempat Anda istirahat, tunaikanlah di situ dengan sempurna. Jelas ya? Baik. Ingat kaidahnya, ad-daruratu tubihul mahdharat. Hal yang darurat membolehkan yang dilarang. Bahkan yang halal itu bisa berubah jadi haram, yang haram bisa berubah jadi halal dalam kondisi yang sangat darurat. Ya, terutama yang haram itu langsung bisa naik status jadi yang halal untuk sementara, bukan seterusnya. Jelas? Baik. Contoh seperti Anda ke Cina misalnya dan seterusnya, ya ke daerah yang sangat pinggir tidak menemukan ayam, kambing yang halal, adanya babi misalnya. Ya maka pada saat itu boleh Anda makan bagian dari daging babi itu. Ya, masak, kemudian bukan cari kenyang, tapi cari untuk menutup rasa lapar. Sambil mencari lagi, kemudian hal-hal yang halal. Begitu Anda daging ayam, maka kemudian babi harus Anda tinggalkan dan beralih kepada makanan yang halal. Jelas? Bagaimana jika kita bertetangga dengan non-muslim tetapi ia memelihara binatang yang membuat keluarga saya tidak nyaman, tetapi merasa tidak enak kalau menegur karena dia pecinta binatang? Datang pada RT setempat. Datang pada RW setempat. Ya sampaikan, karena itu yang punya wewenang. Sederhana sebetulnya, datangi, sampaikan. Ya, dan berakhlak dengan baik. Berakhlak dengan baik. Jelas ya? Ya kalau misalnya menggonggong, ya taruhlah malam-malam menggonggong dan sebagainya. Nah, Anda bisa kemudian sampaikan. Kalau Anda tidak mampu menyampaikan dengan baik kepada tetangga, silakan lihat otoritasnya, sampaikan kepada RT atau RW, dan itu punya hak untuk memberikan teguran. Jelas sampai sini? Tapi kadang-kadang ada yang juga ingin memberikan pelajaran serupa, ya. Begitu menggonggong direkam suaranya dengan suara yang sangat kencang. Besok malamnya anjingnya diam, gonggong rekamannya diputar kencang. Begitu tetangganya datang, "Pak, berisik tahu." Ini kan suara anjing Bapak kemarin saya rekam lagi. Saya tinggal di apartemen yang bahkan jarang saling mengenal tetangga sebelah. Bagaimana dan adab apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini ya Ustaz? Ya kenalan. Selesai. Ketuk pintu rumahnya, ya, antarkan makanan kepadanya. Selesai. Bukankah hadis mengatakan jika Anda masak makanan baunya sampai ke tetangga Anda, bagi dia walaupun cuma pintar hafal kuahnya. Ya kan? Masak makanan kalau ingin kenalan, ketuk pintunya, begitu dibuka. "Maaf Pak, Ibu, ini saya ada sedikit makanan, barangkali bisa mencicipi." "Oh iya, mohon maaf ya, selama ini kita belum kenalan." Kenalan. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Bukan setiap kenal harus sayang. Ibu kenal dengan suami tetangga, masa harus sayang? Tak kenal maka ta'aruf. Dalilnya Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, saya jadikan kalian laki-laki perempuan, bertetangga, RT, RW, bahkan juga sukunya beda-beda. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya saling kenalan. Dengan kenalan itu saling membantu, wujudkan kebaikan. Yang paling mulia itu yang paling meningkat takwanya. Apa di antara mana takwa? Berbagi. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Orang yang berbagi itu sedang berbagi. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Kalau bertetangga saling berbagi. Wal kadhiminal ghaidha, jangan saling marah-marahan. Wal afina 'anin nas, kalau punya salah cepat saling memaafkan. Kalau ada yang seperti itu, maka tempatnya diberikan surga seluas langit dan bumi. Orang yang hatinya lapang diberikan surga seluas lebih daripada lapangan. Ustaz, ana mau nanya. Taib, ana mau jawab. Mengenai sholat sunnah. Yang bagus sholat sunnah dikerjakan di masjid atau di rumah, lalu ke masjid. Misal, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baiknya di rumah atau di masjid. Teman-teman, ini yang paling penting. Silakan Anda cek hadis-hadis Nabi SAW tentang 2 rakaat sebelum subuh ini. Nabi itu umumnya mengerjakan sholat sunnahnya selalu di rumah. Umumnya dikerjakan selalu di rumah. Ya, jelas ya? Baik. Nah, pertanyaannya belum selesai. Awas, belum selesai. Awas, hati-hati, hati-hati. Dalam syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Awas, pelan-pelan. Maka diterangkan kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lihat hadisnya. Kenapa Nabi menunaikan salat sunnahnya di rumah? Kata beliau, "Idza kana baitu qariban minal masjid." Maksudnya adalah, rumah Nabi itu kan dekat dengan masjid. Nempel ke masjid. Bahkan sekarang di area masjid.
Maka jika rumah Anda kemudian dekat dengan area masjid, maka lebih baik tunaikan sholat sunnahnya di rumah. Supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya, banyak zikirnya, banyak pahalanya. Tempat di rumah yang sering digunakan sebagai zikir, tempat sujud, tempat sholat, nanti tempat itu pertama akan sering didatangi oleh malaikat. Malaikat rahmat. Yang itu ada di Quran surah kedua 98, namanya Mikail. Datang dia. Yang kedua, tempat itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa dia pernah dipakai ibadah oleh Anda. Jelas ya? Tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid dan berniat menunaikan subuh di tempat yang jauh itu, maka Anda tunaikan pada saat itu sholat sunnahnya di masjid. Anda orang Kelapa Gading, ingin ikut kajian misalnya di Bekasi. Kajiannya subuh, sholat sunnahnya di sini, sholat subuhnya di sana. Kapan nyampe-nya, Ferguson? Ustadz, saya mau bertanya, di depan rumah saya ada tetangga yang berjualan di warung. Tapi di warung itu dijadikan tempat untuk bergosip, bergunjing, dan mereka yang berkumpul di warung itu suka iri-irian ke keluarga saya dan suka ngomongi keluarga saya. Apakah saya dan keluarga dosa apabila menjauhi tetangga seperti itu? Teman-teman sekalian, gini. Ingat, keburukan jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas dengan yang baik. Maka lihat cara melihatnya, jangan pakai selalu dengan akal. Lihat sini. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat gini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua, ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan, itu langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah, jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Misal, saya dibicarakan oleh Anda. Setelah pulang dibicarakan, Ustaz Adi itu ya, begini. Misal ya. Nah itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak tobat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49, dalilnya Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Awas hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan saling, awas hati-hati menggunjingkan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa mau nanti saya sediakan mait saudara yang dibincangkan itu, yang digunjingkan itu, pada hari kiamat saya minta makan oleh Anda sedangkan Anda tidak menyukainya. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu. Supaya Allah bimbing dia agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud. Sebut namanya. Jangan minta diteruskan. Ya Allah terima kasih Engkau kirimkan pahala kepada saya lewat orang-orang yang gosip itu. Biarin aja ya Allah, terusan aja mereka gosip ya Allah, tambahkan pahalanya ke saya, kurangi dosa-dosa saya ya Allah, biar diambil oleh mereka. Terus begitu lewat di depan mereka, dikasih tahu lagi, terima kasih ya gosip aja kemarin, dosa saya udah diambil sama kalian. Nambah dosa. Terus bikin status setelah itu. Alhamdulillah Allah tambahkan dosa bagi saya. Karena digosipkan oleh orang-orang dekat warung itu. Tunjuk lagi. Balik lagi pahalanya pada orang itu. Di malam-malam, tahajud, Anda berdoa. Minta pada Allah. Ya Allah, dia tetangga saya. Ya Allah, dia teman saya. Kami saling melihat. Kami saling bertetangga. Jangan pisahkan kami di surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Bimbing mereka supaya tidak memperlakukan dengan buruk. Bimbing mereka supaya tidak berbicara dengan buruk. Berdoa. Besoknya, orang-orang menggosip itu perlakukan dengan baik. Anda kunjungi rumahnya, Anda antarkan buah-buahan, Anda antarkan makanan. Assalamualaikum Pak, ini qadar Allah, ada makanan, ada buah-buahan baru beli, baru datang. Silahkan barangkali kita bisa menikmati sama-sama. Begitu Anda berikan itu, demi Allah saya katakan, kalau Anda niatkan dengan ikhlas, sentuhannya ke jiwa akan tinggi, dan besok lusa dia sendiri akan membela Anda dari keburukan. Begitu orang lain bicarakan, dia akan bertahan, dia akan mempertahankan Anda. Gak benar kok. Gak benar seperti itu. Dia datang, dia baik, saling berbagi dan sebagainya. Jelas ya? Jadi itu prinsipnya. Balas keburukan dengan sifat yang lebih baik dibanding apa yang diberikan oleh orang lain.
Ustadz, pada bagian salat yang mana yang paling utama kita gunakan untuk memanjatkan doa? Bolehkah berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab di dalam salat? Tadi saya sampaikan yang paling utama ada 4 posisi. Kalau posisi berdiri, itu sebetulnya doanya pilihan surat. Dipilih surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau itu Anda bisa bacakan. Kalau tidak, cari yang paling ringan. Ya, dalilnya apa? Banyak. Banyak dalilnya. Silakan cari. Di masa Nabi banyak di hadis-hadis para sahabat itu mencari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misal saja. Kalau Anda misal sedang akan mengawali pekerjaan supaya dibimbing, mudah, keluar dari kesulitan, mudah dilindungi, buka Quran surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81. Kalau Anda sedang mengandung, misalnya kan ingin kandungan dijaga oleh Allah, lahir bayi yang baik, buka Quran surah ke-7, ayat 189. Kalau Anda baru melahirkan, misalnya kan ingin ASI-nya bagus, kemudian pembagian tugas suami istri baik, buka Quran surah ke-2, ayat 233. Kalau Anda misalnya teman-teman sakit, ya mohon kepada Allah minta disembuhkan dari penyakit, buka Quran surah ke-26 ayat 80, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Kalau Anda kemudian misalnya minta keturunan kepada Allah, ya minta mohon seperti Nabi Zakaria, boleh buka Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39, buka Quran surah ke-19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15. Ada semuanya, minta silahkan. Boleh. Minta. Nah, kalau tidak tahu, baca ayat yang paling mudah. Ya kata Quran surah ke-73 ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Quran, minta. Tapi niatkan untuk kemudahan-kemudahan dalam aktivitas Anda. Dalam hati minta. Apa dalilnya? Hadisnya sahih, hadis qudsi. Qasamtu shalah baini wa baina abdi. Saya bagi dua salat itu antara aku dengan hambaku. Idza qala al-abdu, saya berikan rahasia ya, saya serius di sini. Jika hamba membaca kata Allah, lihat baik-baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allahu azza wa jalla. Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Idza qala al-abdu, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Idza qala al-abdu, jika hamba berkata dalam salatnya maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan, ini rahasianya dalam berdiri. Idza qala al-abdu, kalau seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami salat menyembahmu. Kami ini butuh permohonan ya Allah. Kami punya permohonan, mohon kabulkan. Maka apa kata Allah? Qala Allahu azza wa jalla, Allah langsung menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai di sini, benar salatnya, masalah apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Masih berdiri. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Kalau Anda meminta sesuai kebutuhan, maka Allah akan kabulkan. Itulah yang terjadi pada Nabi Zakaria. Beliau minta dalam berdiri. Di saat meminta kepada Allah dalam berdiri, langsung seketika dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum sholat sudah ditunggu mau minta apa. Hadisnya qudsi. Dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi begitu Anda dalam Al-Fatihah itu serius. Rasakan Anda sedang berhadapan dengan Allah. Itu kuncinya ada di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Rasakan Anda sedang disaksikan, rasakan Anda dijawab, minta dengan baik. Begitu Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sertakan di hati. Begitu amin, Anda minta apa sertakan. Begitu Anda mengucapkan amin, idza wafaqa taminu taminal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kalimat amin itu bersamaan dengan aminnya malaikat, jadi begitu amin, Anda mengaminkan, malaikat mengaminkan. Kalau bersamaan kalimat itu, Anda dapat bonus, dosa-dosa Anda diampuni pada saat itu. Doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Pertanyaan saya, dari sekian orang baca Al-Fatihah, berapa orang memanfaatkan jedanya untuk berdoa kepada Allah? Tuh. Padahal tiap hari kita salat. Berapa yang memanfaatkan jeda itu untuk berdoa? Imam berkata, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di hati Anda sertakan, ya Allah lapangkan pekerjaan saya. Ya Allah berikan kemuliaan pada orang tua saya. Amin. Selesai. Bersamaan dengan aminnya malaikat. Diampuni dosa Anda, dikabulkan permintaan Anda. Kalau Anda tahu ayat-ayat yang harus dibacakan, cari ayatnya, bacakan. Terutama dalam salat malam. Itu cepat dikabulkan. Cepat. Nah, posisi yang paling bagus setelah itu sujud. Sujud. Kalau Anda tahu doanya, yang pernah dibacakan Nabi, silakan bacakan. Ada nanti doa-doa, maaf ya, pengobat rasa gelisah, doa kelancaran rezeki ada. Tapi kalau Anda tidak tahu doanya, cukup mohonkan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Ini yang saya pilih, karena diikat dengan kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat Nabi salat. Persis seperti melihat aku salat. Sedangkan Nabi belum pernah salat pakai bahasa Indonesia. Bagaimana ketika salat sunnah fajar, di pertengahan salat muadzin qomat, apakah salat sunnah ini diteruskan atau dibatalkan? Nah ini penting, ini saya jawab. Ini saya. Yang ini kita bahas pertemuan berikutnya. Nah ini yang paling penting. Ini sering kejadian teman-teman sekalian. Lihat baik-baik. Jadi kalau Anda sedang menunaikan salat sunnah, tiba-tiba muadzin qomat.
Iqamah ini, iqamah itu singkatan dari kata iqamah. Iqamah ini isyarat untuk sholat fardu. Maka apa yang harus dikerjakan? Lihat sifat iqamahnya. Kalau iqamat itu dikumandangkan dan Anda dalam penutup sholat sunnah, bisa sedang tahiyat mau berakhir, maka silahkan sempurnakan sholatnya, lalu bangun Anda untuk persiapan sholat fardunya. Jelas? Tapi kalau Anda sedang tunaikan di pertengahannya belum sempurna, iqamat sudah berkumandang, maka kaidahnya Anda batalkan kemudian sunnah itu dan Anda respon itu untuk persiapan sholat fardu. Nah, kaidahnya berbunyi, silahkan lihat hukumnya. Teman-teman sekalian, apa hukum tinjauan hukum yang paling utama antara fardu dengan sunnah? Jika fardu wajib bertemu dengan sunnah, maka yang prioritas pertama kali wajib dibandingkan dengan sunnahnya. Jika sunnah bertemu dengan sunnah, maka lihat sifatnya, ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Kalau muakkadah bertemu dengan ghair muakkadah, maka dahulukan yang muakkadah. Tinggalkan yang sunnah adiyah, ghair muakkadah. Contoh, misal, puasa sunnah, Senin dengan Kamis, teman-teman, antum tunaikan. Kemudian bersamaan dengan puasa Arafah, jatuhnya di hari Senin. Maka niatkanlah puasa Anda yang Senin itu untuk Arafah, bukannya untuk Seninnya. Jelas? Karena itu lebih utama dibandingkan dengan yang Senin Kamisnya. Paham ya? Nah, apa konsekuensinya Ustaz? Konsekuensinya ketika Anda meniatkan untuk puasa yang Arafah itu, Anda otomatis mendapatkan pahala puasa Seninnya. Ketika Anda membatalkan yang sunnahnya, ikut kepada fardunya karena alasan tadi, maka pahala sholat sunnah Anda sudah dituliskan pahalanya secara sempurna sampai dengan selesai. Jikalaupun Anda tinggalkan itu, kejar ke yang fardu, sholat sunnah Anda sudah ditulis sempurna pahalanya. Apa dalilnya? Sahih Al-Bukhari. Idza ridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba itu sakit atau punya ilat seperti orang sakit atau di pepergian dia tidak menunaikan amalan rutinnya karena alasan tertentu, maka pahalanya tetap dituliskan dengan sempurna. Anda bayangkan orang perjalanan aja biasa sholat sunnah, dia nggak sholat sunnah, kemudian sholat fardu, pahala sunnah yang dituliskan. Apalagi Anda yang sedang sholat sunnah dibatalkan karena ada kewajiban fardu, maka pahala sunnah Anda dituliskan sempurna. Jelas ya? Datang Anda sholat, Allahu Akbar. Begitu Anda sedang sholat, teman-teman, rakaat kedua nih, 2 rakaat sebelum subuh, tiba-tiba iqamah, Anda nggak lihat dulu jamnya. Ketika Anda sedang sholat, tinggal semenit lagi, Anda pertengahan, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batalkan, dituliskan sempurna pahala Anda. Tapi jangan diniatkan. Sengaja datang ke masjid, 1 menit sebelum qomat. Ya, begitu 1 menit sebelum qomat, baru 10 detik lagi sholat, Allahu Akbar. Begitu baru takbiratul ihram, iftitah. Allahu Akbar, qomat, alhamdulillah, sempurna pahalanya. Itu tidak. Jelas ya? Baik, jadi itu yang dimaksud bahasa Nabi di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz, jika seseorang sudah dilamar, apa hubungan lamaran dengan bangun malam? Baik. Jika seseorang sudah dilamar, namun tidak diberi kepastian menikah, apa sebaiknya yang dilakukan? Masya Allah. Tanyakan, kapan pastinya kita menikah? Ini selesai masalah. Sudah. Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau belum tahu kepastian, tanyakan pada yang tahu kepastiannya. Jadi begini, ini dari perempuan mungkin, saya sudah dilamar, tapi belum ada kepastian dalam pernikahannya. Ya, dalam lamaran itu kan sebetulnya didiskusikan. Silakan cek, dalam lamaran kan diskusikan. Bukan hanya sekedar mengatakan saya melamar putri bapak atau keluarga dari bapak ini, kan? Kemudian mohon, kemudian diterima. Kalau ada kurang-kurang mohon, kemudian dipahami itu. Kalau ada kelebihan mohon dijadikan sebagai gambaran kebaikan untuk putri bapak. Ya mohon sekiranya diterima. Setelah diterima itu kan ada diskusi. Ya seperti apa? Bahkan mohon maaf, kalau di beberapa tempat, itu saya beri gambaran gini. Saya pernah tinggal di Libya. Di Libya itu, seorang ibu saking inginnya anaknya dijaga, tidak ingin disakiti oleh calon suaminya. Dia sampai berkata begini, perhatikan baik-baik. Datang calon suami mengatakan, saya melamar anak ibu. Dia akan katakan begini, saya telah menyusuinya selama 2 tahun. Dan saya berikan yang terbaik untuk dirinya. Apa yang telah kamu persiapkan untuk putri saya? Dia bukan ingin mengganti asinya, bukan. Tapi ibunya ingin mengatakan, saya ini telah berjuang, merawat anak saya, menyusuinya, mengandung dia, melahirkan dia. Saya tidak pernah menyakitinya sampai dengan sekarang. Saya minta jaminan dari kamu, kalau kamu nikahi dia, lindungi dia seperti saya melindungi dia. Kalau kamu tidak sanggup, saya tidak akan pernah titipkan anak saya kepada siapa yang akan menyakitinya. Anda bisa bayangkan. Jadi sampai sentil itu diberikan gambaran. Tolong jaga anak saya. Allah tidak titipkan kepada laki-laki lain karena kamu yang dipercaya oleh Allah untuk menjaga dia dalam kebaikan. Melindungi dia, merawat dia. Makanya dalam Quran, laki-laki disebutkan seperti matahari. Di surah Yusuf itu. Ya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Yusuf pada bapaknya, ayah, saya bermimpi melihat 11 bintang. Kemudian 1 matahari, 1 bulan bersujud pada saya.
Ditafsirkan oleh para ulama, matahari itu gambaran dari suami, bapak. Kenapa disebut matahari? Karena dia punya sifat matahari, perempuan punya sifat bulan. Matahari itu kan bersinar, keras, tegas, kuat. Dia kuat, tegas, melindungi keluarga, dengan sinarnya melindungi. Memberikan perlindungan. Kemudian coba lihat, bukankah matahari mengeringkan pakaian yang basah ketika dijemur? Anda pun sama, Anda ditugaskan memberikan kekeringan. Maksud kering itu memberikan kering di pipi istri Anda yang mungkin basah dengan air matanya. Ketika dia menangis, ketika dia bersedih, Anda jadi matahari, hilangkan air matanya. Ketika dia disakiti, Anda jadi pelindungnya, sengat dia dengan sengatan yang luar biasa, supaya terjaga kenyamanannya. Makanya Anda disebut dengan qawwam. Perempuan beda, disebut dengan bulan. Bulan lebih lembut. Makanya ketika melihat cahaya bulan lebih lembut, lebih nyaman, lebih indah, lebih tenang. Makanya ibu bagaimana caranya ketika suami pandang, suami tenang. Lihat ibu tenang, Masya Allah. Bukankah Nabi Muhammad SAW melihat Sayyidah Khadijah tenang, hilang segala persoalan dirinya. Begitu punya masalah melihat wajah istrinya, baru lihat wajah istrinya, hilang setengah masalahnya. Masya Allah, Khadijah ahli surga, dekat dengan Nabi, penghulu surga, dilihat wajahnya setengah masalah hilang. Ibu bukan ahli surga, maksudnya belum jadi ahli surga. Masya Allah, belum ada jaminan, bukan istri Nabi. Coba lihat, suami ibu natap ibu, hilang berapa masalah? Cek, indah. Rembulan, lembut, indah, tenang, gitu kan? Nyaman jadinya. Dan jangan ditukar. Ya, Masya Allah, istri jadi matahari, suami jadi bulan. Itu yang repot. Ya, bahkan bawa-bawa bulan. Dengan kekuatan bulan, aku menghukummu. Repot luar biasa. Luar biasa. Di kadang-kadang Pak, diskusi itu tidak harus menggunakan bahasa pikiran. Kadang pakai hati, itu lebih dalam gitu kan. Itu lebih dalam. Yang seperti ini sederhana sebenarnya. Bicarakan aja, tanyakan kepastiannya seperti apa. Kalau memang memberikan kepastian yang baik, selesai. Tapi kalau kemudian teman-teman, ini terabaikan, lama dan sebagainya. Bukan aib dan mendiskusikan kembali. Diskusikan kembali, tatap masa depannya, dan berikan yang terbaik. Ini selesai. Insya Allah selesai. Tinggal komunikasi aja. Komunikasi. Malu bertanya? Bukan, gak jadi menikah nantinya gitu ya. Gak harus set di jalan. Ini kan tentang pertanyaan pernikahan, bukan pertanyaan jalan. Bukan. Malu bertanya, gak ada kepastian. Baik, bismillah. Luar biasa. Antum ini kenapa sebetulnya? Menurut pandangan Ustadz, bagaimana sebaiknya langkah yang diambil pemimpin kita untuk menyikapi LGBT? Apa perlu melakukan aksi damai lagi agar Pak? Gak usah. Gak usah. Sudah gitu kan, ini kan pemimpin. Antum berikan saran yang terbaik pada perwakilan-perwakilan kita. Sampaikan, karena LGBT itu kan melanggar banyak hal. Melanggar banyak hal. Pertama, melanggar undang-undang dasar. Melanggar Pancasila. Lihat, Pancasila banyak yang dilanggar oleh dia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan mengamalkan isi keberagamaan. Ini konsep beragama. Diatur di pasal 29. Bahkan dasar negara itu negaranya konsep beragama. Lihat pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menjalankan dasar negara ini? Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita mengamalkan nilai ibadah kita di Quran, nilai mengamalkan ibadah kita di Sunnah, itu mengamalkan undang-undang. Dijamin undang-undang. Sekarang tunjukkan pada saya, di kitab mana di kepercayaan agama di Indonesia yang menunjukkan kebolehan LGBT. Di Kristen dilarang, di Hindu dilarang, di Buddha dilarang, di Islam apalagi. Jadi kalau ada LGBT, dia sebetulnya sedang melanggar ketentuan dari undang-undangnya. Dan melanggar keagamaan, itu gak boleh. Apalagi kalau ada mengatakan, justru di Quran ada, surat ke-24, ayat 30, gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya. Yang pertama dia melanggar undang-undang. Pancasila dia langgar, bagian yang pertama. Kedua, kemanusiaan yang beradab. Adab manusia itu diantaranya adalah mempraktekkan kemanusiaannya. Fitrah kemanusiaan itu berpasangan. Quran surah 49, Quran surah 51, ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap manusia kami ciptakan berpasangan. Apa pasangannya? Quran surah 49 ayat 13. Lihat baik-baik. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan laki-laki perempuan. Anda cukup menjadi manusia untuk paham pasangan laki-laki perempuan. Tanyakan pada diri Anda, Adam dipasangkan dengan siapa? Adam laki-laki perempuan. Hawa? Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam. Dan jadilah kita keturunannya. Jadi yang kedua, ketika ada manusia misalnya, berhubungan dengan pasangannya, ini menunjukkan dia memiliki adab yang kurang. Dan dia melanggar kemanusiaan. Sedangkan sila yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Dia melanggar nilai kemanusiaan, dia tidak punya adab. Berarti LGBT itu melanggar Pancasila, sila yang kedua. Jadi kalau ada misalnya LSM, praktisi, kemudian aktivis nasionalisme. Dia tidak punya nasionalisme itu. Dia tidak paham Pancasila. Jangan berbicara saya NKRI, saya berbicara Pancasila, saya Pancasila, saya NKRI. Sementara Anda sendiri perilakunya melanggar NKRI, melanggar Pancasila. Ya, saya Adi, saya Pancasila. Bukan saya Adi, saya Hidayat. Dan saya mengamalkan nilai Pancasila. Saya amalkan, sudah selesai.
Persatuan Indonesia dia langgar lagi. Dengan perbuatan dia membuat bangsa terpecah. Dia bikin rame, bikin ribut, jagat media sosial di alam gaib, ya jagat dunia nyata. Jadi rame orang. Dan menjadikan orang tidak bersatu, melanggar dia. Ya. Banyak lagi yang dilanggar itu. Cukup 3 sila saja untuk menjadikan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. 3 sila untuk menunjukkan perbuatan dia. Asusila. Taib. Ustadz, apa itu pluralisme? Baik. Ada pluralisme, ada pluralitas, itu beda. Kalau pluralitas, keragaman yang tidak mampu ditolak, yang menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan. Itu pluralitas. Ada laki-laki, ada perempuan, ragam. Ada bicaranya beda-beda. Quran surah ke-30, Ar-Rum. Ya, dari ayat 19 sampai dengan ayat 22-nya. Baik, itu disebutkan ada turunan-turunan wa min ayati wa min ayati wa min ayati. Di antara sekian turunan itu kata Allah, wa min ayati ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Di antara tanda kebesaran Allah menciptakan pluralitas dalam kehidupan. Apa di antaranya? Beda warna kulit dan warna lisan Anda. Warna lisan itu cara bicaranya. Silahkan cek. Kalau kulit kita semua sama, nggak akan ada keharmonian, kenyamanan dalam hidup. Mas semua putih kulitnya. Kayaknya nggak enak lihat. Makanya ada yang putih. Ada yang sawo matang, ada yang sawo matang sekali, gitu kan? Masya Allah. Ada yang hitam, ada yang ungu, banyak. Sehingga itu bukan untuk rasialitas, bukan. Untuk menciptakan harmoni. Dan kadang-kadang yang paling indah itu adalah penyesuaian dengan cuaca. Anda kalau pernah ke Sudan, di Sudan itu ada distrik, yang di tempat itu ada 4 pigmen kulit. 4 pigmen, bayangkan. Ya putih, jangan disebutkan Afrika hitam semua, tidak. Di Mesir itu Afrika Utara, Libya Afrika Utara, Maroko Afrika Utara. Di sini Zinzidan Aljazair asalnya. Ya, Samir Nasri yang pernah di Manchester City kemudian pindah, itu juga dia dari Aljazair asalnya. Banyak ya, Mesut Ozil ya yang dia ikut Jerman padahal dari Turki ya, itu Asia batasan dengan Eropa. Jadi banyak teman-teman sekalian yang sifatnya Afrika tapi bukan, jangan dibayangkan hitam semua, tidak. Dan itu bukan aib. Ada yang putih, yang kedua coklat, ketiga hitam, keempat ungu. Ketika dilihat Masya Allah ternyata maslahat. Yang putih tempat tinggalnya kadar panasnya paling 25, 26, 30 paling panas. Yang coklat paling panas 36. Yang hitam paling panas 40, 45. Yang ungu rata-rata 50. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan keadilan. Yang putih tidak kuat lama bertahan di yang coklat. Yang coklat tidak lama bertahan di yang hitam. Yang hitam nggak bisa bertahan di yang ungu. Yang ungu kadar panas 50 derajat. Santai aja Pak. Keluar bekerja. Hidupnya juga serba hemat. Pengen telur tinggal simpan di luar. 15 menit. Masya Allah. Nggak perlu pakai gas dan sebagainya. Hemat hidupnya. Dan hebatnya, begitu keluar, dia bisa menahan sengat matahari. Dia nggak ngeluh. Dia nggak takut hitam lagi, Pak. Sudah ungu, luar biasa. Dia biasa aja. Orang kita, dia sekolah di kampus, di situ. Demi Allah saya katakan, malam saja, dia nggak kuat tidur, kecuali nyiram kasurnya dengan air dulu. Baru bisa tidur. Jadi jangan dilihat dengan rasialitasnya, tapi ada keharmonian dalam kehidupan. Mohon maaf, lisan. Coba cek, di kita aja beda-beda. Kita bilang sepeda. Teman kita di Medan sebagian sepeda. Juga Cicahem, apa? Cicahem. Ya. Banyak. Orang Jawa beda. Bedakan dengan orang Padang. Bedakan dengan teman kita di Papua. Bedakan dengan di Timor Leste. Bedakan dengan... Apakah itu bagian rasialitas? Bukan. Harmoni dalam keindahan. Banyak bahasa, banyak lisan. Indah. Sehingga dengan itu ada keragaman. Palembang. Ambo, Padang. Abdi, Sunda. Masya Allah, Kulo, Jawa. Coba lihat, begitu bertemu, ada keindahan. Di situ muncul Bhinneka Tunggal Ika. Kalau nggak ada itu, nggak akan ada semboyan. Bagaimana bisa hadir semboyan-semboyan di negeri kita dan sebagainya? Ada keindahan di situ. Itu namanya pluralitas, pluralisme. Kalau udah pakai isme-isme, itu sudah beda. Maknanya sudah lain. Isme itu berbentuk ajaran, doktrin. Kalau sudah ada isme di ujungnya, itu artinya sudah ada doktrin ajaran. Doktrin untuk menyamakan semua yang berbeda ini ditujukan pada satu tujuan. Pluralisme. Yang paling bahaya pluralisme ini jika dibawa dalam konteks keagamaan. Menjadikan yang berbeda-beda keyakinan disatukan untuk satu tujuan. Dia mengatakan kemudian di akhir, semua agama sama. Itu pluralisme. Yang lain semua sama semua. Menuju pada Tuhan yang sama. Makanya kalimatnya, Tuhannya sama. Cuma cara menuju Tuhannya beda-beda. Itu yang bahaya. Ya itu sudah agama baru. Kalau saya katakan agama baru. Agama baru. Karena setiap agama itu punya keyakinan. Silakan cek. Nggak ada yang seperti itu. Orang Islam meyakini Tuhan kita yang paling benar. Yang Kristen meyakini agama dia benar. Hindu meyakini dia benar. Kalau semua meyakini semuanya benar, nggak konsisten namanya. Untuk apa ada agama? Orang ini pun yang mengatakan semuanya benar. Mengatakan dirinya muslim. Cek. Kalau semua benar Pak. Anda muslim? Iya. Anda yakin semuanya benar? Iya. Nanti kalau wafat, Bapak saya bakar ya. Jangan. Saya pengen dikubur. Kan semuanya benar. Semuanya benar. Gak apa-apa. Begitu Anda wafat, kami akan sholatkan. Bapak kami bakar aja semuanya.
Abunya kami tebarkan. Ayo, kami tebarkan di sekitaran laut yang paling panjang di sini. Kalau perlu kami sebarkan Sungai Musi. Masya Allah. Ayo, mau nggak? Jadi yang seperti ini, pluralisme itu yang paling bahaya. Itu yang disebut oleh Al-Quran, orang-orang yang bicaranya kacau tapi suka bawa ayat. Di Quran surat kedua, ayat 204, paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul hisam. Hati-hati, di antara sementara manusia, ada kata-katanya begitu cantik, retorikanya sangat menarik. Jadi kalau bicara dia bagus, Pak. Kadang-kadang suka motong-motong ayat. Begitu dipotong, diungkapkan dengan kalimat yang sangat bagus. Wa huwa aladul hisam, itu musuh yang paling bahaya. Aladul hisam itu alat, itu lebih bahaya dari yang paling bahaya. Setan saja disebut dengan adu. Sedangkan dia alat, itu lebih bahaya daripada setan. Lebih bahaya. Aladul khisam sangat berbahaya. Ya, yang sekarang lebih bahaya daripada kemusyrikan itu orang pluralisme. Orang liberal itu bahaya. Kalau orang musyrik itu bisa disadarkan kembali. Orang-orang liberal, orang pluralisme itu bisa membuat orang tidak bertobat dari keburukannya. Begitu orang mau masuk Islam, untuk apa? Semua agama sama. Dia menghambat orang lain dapat hidayah. Misal ada orang homo ingin bertobat dia. Saya mau tobat, saya sakit. Tidak teman. Kamu diciptakan dengan fitrah yang homo. Fitrah disebutkan, luar biasa. Padahal kalau anaknya ada dalam keadaan demikian, dia nggak mau. Ya, maka kita bantu. Jangan dibully, kita bantu. Kita doakan dan sebagainya. Paham ya? Sudah lewat 10 menit. Akhirnya satu lagi. Bolehkah kita berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya? Terima kasih. Kalau bisa sih dipisahkan. Kalau boleh, bicara boleh. Tapi hukumnya makruh. Makruh kenapa? Karena toilet itu kan tempat yang kotor sifatnya. Kotoran itu tempatnya sarang setan. Jadi ketika Anda masuk kotoran, Anda tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat baik di situ. Ya, semacam misalnya kalimat baik, bismillah, doa-doa yang baik-baik. Di tempat yang kurang bagus. Makanya ketika Anda berwudu di situ, sah wudunya. Cuman sifatnya makruh, kurang disukai. Ya, kurang disukai. Tapi kalau tidak ada yang lain, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan Anda tayamum, tidak. Anda berwudu di situ. Nggak ada masalah. Ya. Kok nggak jadi wudu? Tayamum aja. Kenapa? Makruh. Nah, itu tidak, Anda boleh. Pahami dulu fikihnya. Jelas ya?